Cek suara teman-teman seluruhnya. Yang belum hidupin video, boleh teman-teman seluruhnya diaktifin. Insya Allah malam hari ini pemateri yang kece badai sudah hadir. Yang pakai jas ganteng sekali, Bang Agung. Oke, teman-teman seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman yang insya Allah ya sebentar lagi akan menjadi mahasiswa baru, yaitu penerus estafet perubahan bangsa khususnya, karena di kampus ini teman-teman seluruhnya sekali lagi Mimin Boy yang itu teman abang yaitu telah mengatakan bahwasanya di kampus ini tempat teman-teman menempah keterampilan soft skill teman-teman. Sayang dong ketika teman-teman tidak memanfaatkan kampus ini untuk lebih meningkatkan kapasitas diri yaitu. Malam hari ini teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama Bang Budi, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018. Insya Allah malam hari ini Abang membersamai teman-teman seluruhnya bersama pemateri yang kece, dan pada malam hari ini acaranya santai aja kayak gitu. Boleh teman-teman nanti kalau misal ingin bertanya, menyampaikan pendapat, diskusi, boleh raise hand terlebih dahulu agar tim Kepoin akan mengaktifkan suara teman-teman dan video teman-teman. Sebelumnya Bang Agung, gimana Bang kabarnya Bang? Cek. Suara saya dengar? Jelas. Pasti. Alhamdulillah baik. Oke. Sekali. Ya, makin ganteng aja gitu Bang. Alhamdulillah. Sudah lama nggak ke kampus, jadi kayaknya ini lama nggak menghirup hijaunya Unja. Beda. Enggak sih, baru beberapa hari sih ke kampus sebenarnya. Oke, teman-teman seluruhnya, terima kasih telah menyempatkan waktu teman-teman seluruhnya yang berada di dimanapun daerah, yaitu baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan Pulau Papua ada teman-teman seluruhnya. Terima kasih Abang Budi, yaitu perwakilan dari tim Kepoin menyampaikan terima kasih telah berjuang. Abang mengatakan kepada teman-teman seluruhnya, pastikan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang terpilih yang nantinya siap menjadi mahasiswa baru untuk menjadi agent of control, agent of change dan iron stock. Yang bahwasanya teman-teman di kampus ini tidak hanya kita kuliah kayak itu, tidak hanya kita mendapatkan selembar kertas bertuliskan transkrip nilai, tapi ada PR lebih kayak itu. Nah, malam hari ini kita bahas bersama abang kita kece yang sudah katam lah gitu masalah kampus, bagaimana organisasi, bagaimana kuliah, bagaimana cara mendapatkan prestasi yang banyak. Nah, malam hari ini teman-teman siapkan pertanyaan yang luar biasa karena Bang Budi sendiri sudah meresum pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk melalui Google Form kemarin. Ada 2 pertanyaan yang Bang Budi pilih nanti ketika sesi pertanyaan, dan 3 yaitu teman-teman, 3 orang terpilih yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung di room Zoom meeting ini. Nah, sayang dong ketika kita malam hari ini kita lewatkan dengan hanya mendengarkan, suntuk, dan lain sebagainya. Tapi komunikasi 2 arah itu sangat penting, teman-teman. Nah, kita buka malam hari ini, teman-teman, dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam hari ini, teman-teman, temanya menarik. Abang menyampaikan bahwasanya temanya menarik, seorang mabah, mahasiswa baru yang sekitar 3 tahun yang lalu Abang juga merasakan seperti kalian menjadi mahasiswa baru. Bedanya kalau misal dulu Abang itu tidak dibatasi aktivitasnya, jadi bebas offline, yaitu mau ke fakultas dari fakultas 1 yaitu ke fakultas lain, mau sharing secara langsung itu bebas. Tapi sekarang teman-teman, tapi tidak menjadi kendala bahwasanya teman-teman yang sekarang ini dibatasi zona ya, yaitu ya untuk bertemu, ngobrol secara langsung. Tapi Kepoin Unja menyediakan tempat dan wadah teman-teman seluruhnya, yaitu untuk sharing, untuk berdiskusi, bahkan mengetahui seluk-beluk kampus Unja. Nah, sebelum kita masuk teman-teman pada malam hari ini, sedikit Abang menyebutkan CV pemateri yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktu beliau di tengah padatnya
jadwal job beliau kayak itu. Tapi beliau sudah menyempatkan untuk hadir bertemu secara virtual dengan teman-teman. Nama lengkap beliau sudah ini ya, sudah alhamdulillah beliau sudah S1-nya sudah lulus alhamdulillah, dan beliau sekarang masih di Jambi. Jadi kalau misal nanti teman-teman silakan akan di-share nanti kontak beliau kalau mau ngobrol dan sebagainya. Nama beliau Bang Agung Gunawan, sarjana ekonomi nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nih bisa banget ngobrol dengan beliau. Abang rekomendasikan ngobrol, kepoin sekepo-keponya tentang beliau. Kalau perlu jadikan role of model lah, bisa jadikan kayak gitu. Nama beliau Bang Agung Gunawan SE, tempat tanggal lahir di Sukabumi 5 Agustus. Wah, ini curang nih Bang, tahunnya tidak disebutkan. Beliau kalau misal mau dijempui bisa di blog beliau, yaitu ara.blogspot.com. Hobinya suka baca-baca, hobinya suka-suka. Karyanya kalau misal teman-teman itu ada buku ya, buku judulnya Menuju Senja. Nah, beliau kayak itu penulis. Nah, itu kayak gitu. Nanti boleh kalau misal teman-teman mau kepoin bukunya juga boleh, nanti hubungin beliau. Pengalaman beliau teman-teman tidak diragukan lagi, banyak sekali. Tahun 2013 sampai 14 itu ketua OSIS SMK Negeri 1 Sarolangun. Abang sebutkan yang terbaru 2020 kemarin menjadi salah satu masyarakat ilmuwan dan teknologi Indonesia klaster mahasiswa ataupun yang disebut MITI-KM. Ini yang bergerak, teman-teman boleh searching MITI-KM itu seperti apa, sangat luar biasa. 2017 sampai 2017, 18, 19 pernah menjadi koordinator diklat UKM Rohis Ar-Rahman Universitas Jambi, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam nih, FOSEI, yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UKM Go Green Universitas Jambi, UKM Entrepreneur mahasiswa Universitas Jambi, dan UKM UTMC Universitas Jambi. Kayaknya beliau sudah inilah semua hampir organisasi yang favorit yaitu beliau ikuti semuanya gitu teman-teman. Pengalaman beliau teman-teman itu mungkin sudah tercantum di CV ya, kalau misalnya abang sebutkan satu tarikan nafas itu ngos-ngosan gitu. Jadi saking banyaknya. Beliau tahun 2018-19 beliau sudah menjadi PKK, panitia PKK, pernah menjadi panitia PKK Univ teman-teman. Ini master MC bisa dikatakan kayak gitu, beliau MC di PKK Univ. Nah, untuk lebih lengkapnya nih Bang, kita bahas malam hari ini tentang aku maba kayak itu, berasa kayak maba ya gitu. Aku maba harus ngapain aja sih di kampus. Nah Bang, ini persoalan umum sih sebenarnya Bang. Ketika mahasiswa baru di kampus itu framingnya itu hanya kuliah kayak itu. Bang, kami ingin mendapatkan IPK yang bagus, lulus cepat, kalau bisa sebelum 4 tahun gitu, sebelum 8 semester. Tapi selebihnya itu tidak didapatkan kayak itu Bang. Seperti soft skill, keterampilan, organisasi, public speaking, storytelling dan sebagainya. Itu tidak ditonjolkan kayak itu, tidak dilatih, tidak istilahnya tidak ditempa di dalam organisasi. Nah, gimana sih Bang ketika kita menjadi mahasiswa baru, PR-PR yang harus kita selesaikan, khususnya di samping PR yang utama itu PR dari orang tua. Monggo silakan kepada Bang Agung Gunawan, kami persilakan. Oke, baik. Ini terdengar jelas nggak suaranya? Jelas Bang. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat dan salam penuh cinta kepada teman-teman. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat datang. Selamat datang di keluarga besar mahasiswa Universitas Jambi yang insya Allah teman-teman nanti akan memasuki salah satu gerbangnya. Kalau kata Bang Budi tadi ada gerbangnya apa tadi ya, PKK ya. Jadi by the way teman-teman, video yang teman-teman tonton tadi itu adalah video PKK atau bisa apa ya, orang nyebutnya
pengenalan kehidupan kampus tahun 2016. Jadi saya geli sendiri kalau saya nonton video yang tadi itu, karena ada 2 signs yang itu ada sayanya, yang saya bilang PKK 2016 hebat gitu kan, itu muka masih kucel banget, aduh kacau. Jadi geli sendiri. Tapi itulah teman-teman, jadi melihat dari itu justru kita jadi akan, wow, saya dulu begitu ya gitu. Insya Allah, jadi mungkin teman-teman juga akan merasakan seperti itu. Baik teman-teman, malam hari ini saya kemarin dihubungin oleh salah satu tim Kepoin Ninja. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman Kepoin Ninja, terutama kepada seluruh tim lah ya, begitu, yang kemudian memfasilitasi agenda-agenda seperti ini. Saya dulu ketika jadi mahasiswa baru, saya bingung mau ngapain. Kemudian saya bertanya kepada siapa, saya nggak tahu, karena saya jauh-jauh datang dari kampung ke kota, begitu ya. Kemudian nggak punya temen, nggak punya kakak tingkat. By the way, saya dari SMK, jadi SMK jarang yang kuliah kan, apalagi di Unja gitu. Jadi saya nggak tahu mau nanya ke siapa. Akhirnya saya harus mencari sendiri informasinya. Tapi hari ini teman-teman disuguhi banyak informasi yang saya kira itu sudah cukup, sudah sangat cukup untuk bekal teman-teman. Dan salah satunya Kepoin Unja ini keren banget sih menurut saya gitu ya. Dan saya diminta untuk misi untuk berbagi sebenarnya tentang kalau kita jadi mahasiswa baru ngapain sih gitu ya, apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang mesti kita coba, mesti kita hindari, atau mesti kita temukan lebih banyak lagi gitu ya. Baik teman-teman, saya coba share screen sedikit ya tentang topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Baik teman-teman, sudah kelihatan slide-nya? Aman Bang. Ya. Oke, saya fullkan slide-nya supaya kita bisa sedikit. Baik teman-teman, malam hari ini salam kenal, saya Gunawan. Nanti kita akan kenal lebih lanjut. Cuman saya diberikan PR untuk berbagi, ya basically berbagi sih sebenarnya teman-teman. Aku mahasiswa baru, mesti ngapain gitu ya. Kita punya banyak tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kita sudah harus move on, iya, move on dari kehidupan anak-anak SMA yang teman-teman harus kalau belajar disuruh kerjain PR ya, belajar ya, dan seterusnya. Believe me teman-teman, di dunia kampus itu nggak akan ada yang dosen bilang jangan lupa kerjainnya, enggak ya. Dosen itu mau kalian teman-teman mengerjain silakan, enggak juga nggak apa-apa, bodo amat gitu kan, karena bukan dunianya lagi, teman-teman harus diarahkan dan seterusnya ya, harus dibimbing dan seterusnya sama dosen ya gitu. Tapi teman-teman akan banyak nanti kakak tingkat dan seterusnya, teman-teman bisa diskusi gitu. Maka beberapa perbedaan itu yang saya kira teman-teman mesti sudah move on lah gitu ya, dari masa kekanak-kanakan ini, transisi ini dari teman-teman anak-anak menuju ke remaja kan gitu ya. Dunianya berbeda, teman-temannya berbeda, lingkungannya berbeda gitu ya. Ruang-ruang diskusinya juga berbeda dan seterusnya ya. Jadi aku mahasiswa baru mesti ngapain sih gitu, supaya beberapa hal yang saya coba yang saya coba lingkarin lah di sini. Pertama ya, menjadi mahasiswa yang penuh karya, kemudian ya mahasiswa yang anti rebahan, nggak usah rebahan deh gitu. Kalau bisa rebahan nggak apa-apa, tapi uangnya banyak, prestasinya banyak, diskusinya banyak, linknya banyak, kan kalau bisa. Kemudian tidak apatis, aktif organisasi, IPK tinggi. Saya ingat betul ketika saya datang ke Unja waktu itu, kemudian menemukan seorang mentor. Beliau itu keren banget gitu. Jadi setiap beliau punya moto one semester one trip. Ya, one semester one trip. Jadi satu semester satu perjalanan, dan perjalanannya itu nggak pernah pakai uang sendiri. Dia pakai uang kampus, dananya gratis. Gitu. Nanti kita cerita gimana caranya seperti itu ya. IPK tinggi. Beliau pernah bilang, mahasiswa today, aktivis itu deh, dia yang IPK-nya tinggi, prestasinya banyak, jalan-jalannya gratis. Gitu. Jadi kalau tidak terpenuhi nih yang ketiga ini, kayaknya belum lengkap kamu jadi aktivis. Jadi jangan frame kalau aktivis itu IPK-nya rendah, lulusnya lama, enggak.
Itu sih oknumnya. Kemudian jalan-jalan gratis, agen perubahan, gimana cara manajemen waktu dan seterusnya. Baik, teman-teman, sebelum terlalu jauh, saya coba kenalin diri dulu. Kenalin, saya Agung Gunawan. Saya angkatan 2016, itu angkatan 2016 dan baru lulus Maret lalu. Jadi saya lulus S1 itu 3 tahun. 3 tahun 16 bulan. Ya 4 tahun lah ya, 4 tahun 3 bulan. Tidak terlalu lama, enggak juga paling singkat. Lumayan lah, 9 semester begitu. Jadi ya itulah ya. Jadi saya lulus sekitar 4 tahunan begitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi SAM. Salam kenal teman-teman mungkin dari FEB atau dari ada yang satu prodi kita. Kemudian selama kemudian di kampus saya hobi sekali ketemu banyak orang, diskusi dengan banyak orang, kemudian ketemu dengan banyak teman, menciptakan ruang-ruang diskusi, kemudian ya banyak-banyak begitulah ya. Semakin ketemu banyak orang, semakin saya senang. Karena basically sebenarnya saya ini seorang pencerita. Basically I'm a storyteller, jadi saya suka bercerita, cerita lewat lisan, cerita lewat tulisan. Jadi ketika saya ketemu orang-orang baru, senang aja gitu cerita, senang mendengar cerita orang lain. Kenapa? Karena dengan seperti itu justru bisa jadi itu menambah relasi kita, mengupgrade soft skills kita, dan seterusnya. Jadi sebenarnya saya seorang pencerita dan malam hari ini kita cerita-cerita saja lah ya insya Allah. Jadi saya akan ceritakan tentang mungkin beberapa pengalaman saya yang tidak seberapa ketika di kampus. Ada banyak orang-orang hebat lainnya yang kemudian dia punya banyak pengalaman lain gitu. Selain saya gitu. Jadi saya juga nanti saya akan kasih tips bagaimana kemudian teman-teman menghadapi dunia kampus, bagaimana cara teman-teman untuk memilih, kalau kata Bang Budi tadi role model ya, memilih role model supaya kemudian kita bisa menjadi dia atau mungkin melampaui dia. Teman-teman, saya agak berlebihan sebenarnya kalau saya menamai saya creative writer, tapi saya selalu membrainstorming teman-teman lain untuk mulai menulis dan menulis kreatif. Menulis dan berpikir kreatif itu tidak bisa dipisahkan gitu teman-teman. Apalagi kemudian hari ini kita sebagai anak muda. Jadi jangan ngaku anak muda kalau nggak punya karya. Meskipun karya sebenarnya tidak harus berbentuk sesuatu gitu ya. Teman-teman berkontribusi di masyarakat, di kampus dan seterusnya itu juga karya. Jadi saya menulis buku Menuju Senja itu tahun 2019 apa ya sebenarnya gitu ya. Saya tulis kemudian sampai hari ini buku itu masih ada yang beli. Itu sebenarnya buku kumpulan cerita yang sebenarnya jadi satu sih, tapi saya nggak terlalu banyak bahas gitu ya. Kemudian saya suka nulis itu di Blogger awal-awalnya teman-teman. Jadi awal-awal saya suka nulis di Blogger, kemudian saya senang nulis di Instagram, Facebook, kemudian Tumblr. Tapi akun Tumblr saya di blog ya, di banned. Nggak tahu apakah kemudian pemerintah tidak support dengan apa platform itu, saya nggak paham. Tapi jejak-jejak itu masih saya. Jadi tulisan-tulisan saya itu ada ribuan dan saya itu penyakitnya adalah tidak jarang kemudian untuk mengabadikan itu, maksudnya tulisan-tulisan ini asal tulis aja kemudian upload, asal upload. Jadi banyak yang berdebaran di mana-mana, tidak saya arsipkan di komputer. Kemudian karena basically sebenarnya saya kan seorang pencerita ya, suka bercerita lewat tulisan dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau mungkin membaca tulisan-tulisan yang free itu juga ada di blog saya. Nanti akan saya share di akhir kalau saya tidak salah ada linknya. Tadi Bang Budi juga sudah menyampaikan. Kemudian yang terakhir teman-teman, saya juga menulis karya ilmiah berupa paper, artikel, essay, opini atau lifestyle publikasi. Saya juga seorang penulis, dulu pernah menjadi seorang penulis di salah satu portal berita online di Jambi yang lumayan lah itu mencukupi jajan kita gitu ya, mencukupi jajan kita. Menulis ilmiah ini teman-teman mesti belajar teman-teman, karena ini adalah tuntutan sebagai seorang mahasiswa. Jadi siapapun itu mahasiswa D3, D4, S1, S2, S3 semuanya mesti belajar dan mesti bisa menulis ilmiah. Karena syarat untuk teman-teman lulus itu punya karya ilmiah gitu ya. Entah itu kemudian karya ilmiah kalau D3 atau S1 itu namanya skripsi. Tapi teman-teman jangan mikir ke sana dulu ya. Saya coba kenalin aja. Ya gitu. Nah kalau teman-teman mau
berinteraksi lebih jauh dengan saya, itu ada kontak saya di sana, monggo silakan, saya terbuka orangnya. Selama kemudian ada dua kemungkinan ketika saya tidak balas chat teman-teman. Pertama, saya sibuk atau sok sibuk, kedua saya nggak punya paket. Selama di luar dua ini, insya Allah kita akan bisa diskusi. Nah, ini teman-teman, ini buku saya. Jadi dalam buku ini saya coba ini mention lah ya. Kejuaraan tidak pernah mencatat seorang pemenang yang berhenti di tengah permainan sebenarnya. Jadi teman-teman kalau menjadi seorang pemenang, nggak ada ceritanya itu berhenti di tengah permainan. Dari awal sampai akhir, sampai finish. Itu baru pemenang. Itu baru pemenang. Meskipun sebenarnya semua dari kita itu punya track masing-masing. Ya, just go ahead, jalani apa yang mesti kita jalani. Nanti kita akan menemukan jalannya. Dirimu akan menemukan sesuatu di tengah perjalanan itu, insya Allah. Baik teman-teman, itu mungkin yang ingin saya kenalkan dari saya. Atau saya coba ini deh ya, review. Saya masuk 2016 itu ada banyak organisasi yang saya ikuti. Jadi ketika jadi mahasiswa baru teman-teman, ada 8 organisasi yang saya masukin. Jadi dulu kan kalau PKK itu ada teman-teman organisasi yang buka stand, buka pendaftaran. Di sepanjang jalan itu saya daftar aja. Saya daftarin semua gitu. Jadi ada 8 organisasi dan 8-8-nya itu saya aktif. Sampai hampir di semester 7, semester 8 itu saya aktif. Gitu ya. Saya aktif. Jadi saya itu by the way sampai titik terakhir ketika saya wisuda teman-teman, dari awal saya jadi mahasiswa baru sampai saya akhir jadi wisuda itu ya, saya tidak pernah memakai uang orang tua sepeser pun, nggak pernah. Jadi basically saya membiayai kuliah saya sendiri, membiayai hidup saya sendiri, jadi memang pure gitu ya. Selama 4 tahun 3 tahun 16 bulan tadi gitu ya, saya membiayai diri saya sendiri. Dari mana? Ya dari banyak kemudian pemasukannya. Dan saya tidak pernah dapat beasiswa teman-teman. Sekali saya dapat beasiswa dan itu setahun. Jadi selama 3 tahun itu cuma sekali, 1 tahun saya dapat beasiswa. Sisanya ya itu Allah kasih jalan lah ya gitu. Nanti kita sharing-sharing tentang itu. Jadi sampai akhir saya emang tidak pakai uang orang tua sampai saya wisuda kemarin gitu ya. Jadi gimana caranya? Saya kerja malamnya, saya kerja resepsionis ini hotel baru di Jambi, di salah satu hotel di kota Jambi. Malam ya, jam 10 malam tuh saya sudah mulai kerja. Jam-jam segini tuh udah baru pulang dari kampus. Jadi jam 10 mulai kerja sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu saya masuk ke kampus kuliah siang atau sampai sore. Dari siang sampai sore sampai malam itu di kampus, diskusi, organisasi dengan teman-teman dan seterusnya. Baru pulang ke tempat kerja itu cuman mandi langsung kerja lagi, begitulah selama hampir 4 tahun, 3 tahun setengahan. Di 2019 baru saya resign. Sebenarnya itu yang kemudian membuat saya jadi terupgrade gitu ya. Saya mikir, wah ini kalau begini-gini terus nggak akan jadi apa-apa. Kalau kayak teman-teman yang kuliah doang gitu ya, kuliah ke kos, kemudian nongkrong di kafe, foto-foto makanan gitu, update di Instastory, ya itu doang gitu ya kehidupannya. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi kemana kita sebagai anak muda kita bisa lebih dari itu. Next teman-teman, so what will we do? Jadi apa yang kemudian akan kita obrolkan hari ini? Pertama teman-teman, ini saya menyediakan ruang berekspresi. Teman-teman mungkin ini bisa pakai tools ya teman-teman, yang peserta. Jadi di Zoom itu teman-teman ada namanya tools pena. Tahu pena? Saya pakai 2 ini. Ada namanya tools pena. Silahkan teman-teman coret-coret. Ada yang menemukan? Coba yang sudah menemukan. Ada tools pena, coba coret-coret buat apa begitu di sana. Saya sendiri malah bingung. Ada guys? Nih kayak gini nih. Misal, iya.
Teman-teman peserta bisa begini nggak? Ada bingung nih Bang, di mana nih Bang? Iya. Kalau di saya komputer lah ya. Jadi sebenarnya kalau di HP itu ada di bagian bingung ya saya. Kalau di HP. Oke, saya kayaknya juga bingung. Daripada kita sama-sama bingung. Ini di HP kan? Ini saya bisanya di komputer. Nah, daripada kita sama-sama bingung, mending kita lanjut. Ya, ruang berekspresi. Sebenarnya saya ingin teman-teman untuk mengajak teman-teman untuk coret-coret ini semua supaya kita lebih suka-suka nyeret-nyeret gitu. Next, teman-teman ini, dan ini juga saya minta teman-teman untuk nyeret-nyeret tadinya. Tapi begitulah ya. Jadi teman-teman ini ada dua kotak. Dua kotak kalau teman-teman lihat di di layar, ini ada dua kotak. Kotak pertama itu akademik, kemudian kotak kedua itu ada organisasi. Ini Bang Budi kalau teman-teman peserta mau ngomong, bisa mungkin? Ya. Boleh Bang, raise hand dulu tapi syaratnya. Oh, silakan. Ya. Kalau ada yang ini, pertanyaan saya teman-teman ke teman-teman peserta, ya, mana yang lebih penting, ini atau ini? Alasannya kenapa? Penting mana, akademik atau organisasi? Alasannya kenapa? Silakan, kalau ada yang mau ini. Ya, silakan teman-teman. Boleh raise hand. Wah, tuh ada Retno Ayu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah Kak, saya akan menjawab pertanyaannya antara akademik dan organisasi. Kenalin dulu kali biar kita ini. Nama saya Retno Ayu Malita, saya calon mahasiswa dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Politik. Mantap, yes. So, yes sir. Menurut saya yang paling penting antara akademik dan organisasi, antara keduanya adalah sama-sama penting, dikarenakan dibutuhkan keseimbangan dan penyesuaian yang cukup. Seperti ketika kita mementingkan pendidikan, tapi kita kurang dalam berorganisasi, itu sangat menyulitkan kita dalam dunia pekerjaan. Sebaliknya, ketika kita banyak berorganisasi, tapi kita tidak memiliki bekal pendidikan, itu juga sangat berpengaruh pada dunia pekerjaan. Maka dari itu, kita harus menyeimbangkan antara pendidikan dan organisasi. Nice. Sekian, terima kasih, Kak. Kalau saya suruh milih, mau milih mana? Sebenarnya saya akan memilih akademik dan saya akan mengasah kemampuan saya dalam berorganisasi. Cakep. Makasih, Retno Ayu Malita. Sukses ya. Sama. Satu lagi dah. Makasih, Kak. Satu lagi kalau ada. Ada Bang Budi, satu lagi. Oh, Bang Budinya. Ada, Pak. Siapa? Silakan. Rani ya. Iya, Rani Alfiana. Silakan. Silakan tim untuk Rani Alfiana. Tuh. Oke, silakan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak? Ada, take your time. Ya, monggo, silakan. Tes. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Alfiana. Saya dari Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Kalau menurut saya pribadi itu, dua-duanya memang sama penting, tapi yang paling penting itu di organisasinya. Soalnya kenapa? Kalau di akademik itu kita tuh cuma lingkup kuliah aja, kayak cuma dalam ruangan aja gitu. Tapi kalau di organisasi itu kita keluar. Kayak sebenarnya gini, kita kan pasti nanti ada KKN atau ada, kalau dulu saya sebutnya PKL, kayak kerja di rumah sakit gitu. Nah, kalau ilmunya berguna, tapi itu kayak dalam lingkup
aja gitu loh, enggak seluas organisasi. Kalau organisasi itu kayak yang kemana-mana, mau kita keluar negeri, kayak keluar planet, kayak kemana itu masih kepake. Kalau organisasi itu, siap, soalnya siap. organisasi itu melibatkan lebih dari satu orang. Sedangkan kalau akademik kan bisa pribadi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau disuruh pilih sih, kalau saya pribadi lebih milih organisasi daripada akademik. Tapi ya dua-duanya sama-sama penting gitu. Oke, Saling nice. melengkapi gitu, harus balance dua-duanya. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Makasih Dani Alfiana, sukses selalu. Assalamualaikum Sampai ketemu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada dua jawaban yang saya kira sebenarnya saya tidak menyalahkan jawaban manapun dan tidak membenarkan jawaban manapun. Ini relatif. Artinya saya tidak saya tidak ini benar. Dan saya tidak bilang yang ini salah, yang ini benar, dan seterusnya. Enggak ya. Artinya semua dari kita punya pilihan. Ya, time is yours, kamu punya pilihan, kamu punya waktu untuk memilih itu. Dan waktu itu hanya sekitar 4 tahun teman-teman untuk teman-teman bisa jalankan. Ya. Next ya. Nah, ini. Jadi saya pengen brainstorming sedikit tentang ya deh, kelihatan ya di slide, masih di layar teman-teman. Jadi keadaan Indonesia hari ini tuh kayak gini teman-teman. Ya. Jadi banyak anak muda yang alay dan mohon sekali jangan sampai ada salah satu di antara kita yang juga ada jadi pelaku yang seperti ini. Kalaulah ini kita di masa lalu, ya mari kita jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Jadi kalau ada yang alay kayak gini nih di sini, ya, mari kita ketemu, kita bakar orangnya. Ya lah ya. Karena Indonesia itu hari ini itu anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya gitu ya. Dan exactly sebenarnya anak-anak muda inilah yang kemudian nanti di masa depan yang akan menggantikan para pemimpin, orang-orang tua kita yang hari ini memimpin bangsa ini dan seterusnya. Ini anak-anak mudanya. Kemudian ini orang tuanya, teman-teman. Ya. Rata-rata yang gayanya banyak gitu ya, kemudian menor, alay dan seterusnya itu mereka itu dari orang menengah ke bawah rata-rata gitu ya. Menengah ke bawah. Artinya Artinya itu mereka tidak terlalu tersentuh dengan arus informasi, dengan pendidikan dan seterusnya. Maka penting sekali kemudian untuk mengedukasi anak-anak muda seperti ini. Ya, itu tuh. Ini orang tuanya. Kemudian inilah keadaan Indonesia hari ini teman-teman. Ada 85 penduduk Indonesia itu kalau dari agamanya Muslim, kemudian ada 10,7 penduduk Indonesia itu adalah miskin. Jadi kalau hari ini penduduk Indonesia itu ada sekitar 270 juta, teman-teman, 10,7-nya itu orang-orang miskin. Jadi teman-teman bisa hitung ada berapa puluh juta orang miskin di Indonesia. Itu ada berapa ratus juta kan. Begitu. Kemudian dan 5,6 penduduk Indonesia adalah pengangguran. 5,6-nya adalah pengangguran yang sampai kemudian kita salah satu dari mereka ya. Nah, kemudian indeks kemiskinan kita 1,94 ini tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah belajar ekonomi atau anak-anak ekonomi nanti, ini 1,94 itu tinggi gitu ya, indeks kemiskinan kita. Tapi ini for your information saja teman-teman, keadaan kita hari ini. Nah, dan ini teman-teman ada Majapahit Empire. Majapahit Empire ya, bukan Sunda Empire. Majapahit Empire, ini kerajaan Majapahit zaman dulu sedang jaya-jayanya. Jadi keadaan Majapahit itu sebegini luasnya kekuasaannya sampai kemudian ke Pahang, ke Malaysia, Singapura, Brunei, sampai ke Filipina, sampai ke Papua dan seterusnya. Ini keadaan Majapahit zaman dulu yang kemudian angkatan perangnya itu luar biasa keren, pendidikannya luar biasa maju, begitu ya. Dan kerukunan beragamanya juga keren banget gitu. Ini Majapahit zaman dulu teman-teman ya kekuasaannya. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita tentang Majapahit, kemudian Gajah Mada yang bersumpah tidak akan menikmati dunia sebelum dia menaklukkan gitu ya daerah-daerah kekuasaan di bawah kerajaan Majapahit dan seterusnya. Tapi hari ini teman-teman, gitu, ini kan cikal bakal Nusantara, cikal bakal negara atau negeri yang kita sebut dengan RKRI hari ini kan. Ini cikal bakalnya teman-teman. Tapi hari ini kita hanya bisa mengenang gitu. Oh, Majapahit dulu tuh sampai ke sana loh. Begini loh Majapahit kejayaannya seperti sekeren ini dan seterusnya. Hari ini kita bisa mengenang itu, teman-teman. Padahal zaman dulu, masa lalu itu kita adalah bangsa yang
bangsa yang mandiri, bangsa yang kemudian maju, bangsa yang kemudian segi pendidikan, ekonomi, sosial, budayanya itu keren. Gitu. Tapi hari ini teman-teman itu sudah mulai terkikis. Gitu. Nah, kenapa kemudian saya ceritakan ini teman-teman? Ini supaya jadi bahan pertimbangan, bahan renungan, bahan kemudian jadi pijakan awal kita. Sebenarnya kita itu anak muda, apalagi kemudian yang sudah diamanahkan menjadi mahasiswa nanti, gitu ya. Kalau teman-teman udah PKK, ya teman-teman itu punya tanggung jawab yang besar untuk apa? Untuk mengembalikan kejayaan itu lagi. Jangan sebagai seorang pencerita yang cuma bisa menceritakan Majapahit dulu kayak gini, gitu ya. Kita kan bangga hari ini mengaku-ngaku itu. Hey, misalkan negara-negara lain dulu kami kayak ya dulu kami kan, sementara kita siapa hari ini? Gitu. Kita punya tanggung jawab besar itu, teman-teman. Next, ini mahasiswa, teman-teman. Ini mahasiswa. Ini sudah disinggung sama Bang Budi sih tadi, gitu ya. Mahasiswa itu ada 3, social control, agent of change, dan iron stock. Social control itu teman-teman sebagai mahasiswa kita punya punya kekuatan untuk kemudian mengontrol sosial di lingkungan kita. Hari ini, gitu ya, banyak sekali sikap mahasiswa, identik mahasiswa itu ya, dia mengkritik kepada kekuasaan yang salah, begitu ya. Maka mahasiswa itu nggak peduli teman-teman siapa presiden, siapa pemimpinnya, kemudian dari mana golongan dia, nggak peduli. Selama masih ada ketidakadilan, ya mereka siap turun ke jalan. Social control, teman-teman. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi anak-anak yang apatis ketika jadi mahasiswa. Karena kalau bukan kita yang membela kebenaran demikian itu, teman-teman, ya siapa lagi kan? Gitu. Kemudian agent of change, agen-agen perubahan lah gitu. Justru kita yang akan kemudian membuat perubahan di masyarakat, di kampus, di negara ini dan seterusnya. Dan iron stock. Hari ini teman-teman yang masih mungkin usia 18, 17, 18, 20 dan seterusnya, ya kita nggak terpaut jauh lah ya, kita seumuran insya Allah begitu. Kita adalah orang-orang yang nanti ketika Indonesia 100 tahun, ya kita akan menjadi angkatan-angkatan produktif, teman-teman. Itulah kenapa kemudian hari ini orang bilang Indonesia itu punya bonus demografi yang besar di 2045. By the way, 2045 itu kan 100 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Jadi memang ketika 100 tahun Indonesia itu angkatan produktifnya itu banyak. Dan itu teman-teman adalah anak-anak di usia-usia kita hari ini. Maka kebayang nggak sih bagaimana kualitas negara kita nanti kalau anak-anak mudanya begitu ya, tidak kemudian banyak berproses kayak gitu. Dan kita lah itu gitu kan. Right, ini saya kira untuk bahasanya untuk nge-brainstorming kita bahwa kita mahasiswa itu mesti banyak. Tapi ini baru permulaan teman-teman, dan saya kira mudah-mudahan ini menjadi pijakan teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya? Maaf ya. Nah, jadi mahasiswa baru tuh mesti ngapain? Jadi mahasiswa baru mesti ngapain? Mungkin di sini saya agak sedikit banyak cerita lah ya. Pertama, sebagai mahasiswa baru yang teman-teman mesti lakukan adalah follow the rules ya. Ikuti aturannya, ikuti kemudian step-stepnya, ikuti langkah-langkahnya, ikuti petunjuk-petunjuknya. Gitu ya. Yang pertama kan teman-teman mesti tahu dulu tuh aturan-aturan yang di kampus itu bagaimana. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lulus dari salah satu jalur seleksi perguruan tinggi, entah itu SNMPTN, SBMPTN, atau SNMPTN, begitu ya, atau mungkin teman-teman lulus dari jalur Hafiz Quran, mungkin di kampus itu. Nah, teman-teman itu langkah selanjutnya apa? Kenali itu, gitu. Kenali itu. Gitu ya. Misal teman-teman kan setelah ini kan, setelah teman-teman dinyatakan lulus, biasanya teman-teman itu akan diminta untuk memberikan informasi banyak kan, berkas-berkas yang teman-teman harus kirimkan ke Universitas Jambi, dan saya kira teman-teman sudah melewati itu gitu ya, yang kemudian nanti hasil dari itu akan keluar namanya besaran UKT. Nah, by the way teman-teman juga harus tahu singkatan-singkatan di kampus itu kayak UKT, uang kuliah tunggal ya, uang kuliah yang kemudian dibayarkan setiap semesternya gitu. Jadi bukan SPP lagi namanya, UKT, kemudian kayak IPK, indeks prestasi kumulatif, atau IP, indeks prestasi itu apa, dan seterusnya, SKS, dan seterusnya. Teman-teman juga mesti tahu. Masalah-masalah itu saya kira teman-teman bisa tanyakan ke kakak-kakak tingkat dan seterusnya. Saya kira juga teman-teman di Kepoin Unja ini akan selalu siap sedia untuk membantu teman-teman begitulah ya. Jadi silahkan
bertanya. Jadi kuncinya itu jangan malu bertanya, teman-teman. Saya dulu kan nggak punya kenalan dan seterusnya. Jadi kalau saya nggak bertanya, nggak tahu saya mesti ngapain. Jadi saya ketemu orang, kenalin, Bang Kak, kenalin saya ini dari sini gini. Kemudian saya ingin nanya gini. Nah, beruntung sekali teman-teman ketika saya jadi mahasiswa baru. Jadi banyak kakak tingkat itu yang dia justru memfasilitasi. Oh iya ya, sini kami bantu dan sini kami bantu gitu. Dan by the way, orang-orang yang kemudian membantu itu teman-teman sampai hari ini tuh saya akrab dengan mereka. Jadi senang sekali ketika jadi mahasiswa baru banyak orang-orang yang membantu kita. Dan tiap tahun teman-teman jangan khawatir, ya kabar baiknya setiap tahun itu selalu ada. Karena itu budaya mahasiswa. Jadi ada mahasiswa baru ya udah bantu. Karena dulu mereka juga merasa terbantu dengan kakak tingkatnya. Jadi temukan orang-orang seperti itu dan saya kira di tim Kepoin Unja juga banyak ya seperti itu ya. Siap ya saya kira teman-teman di tim Kepoin Unja. Kemudian selektif memilih informasi teman-teman. Banyak sekali informasi yang teman-teman harus selektif. Ya, gimana cara untuk memilih informasi yang baik dan benar? Tidak hanya baik tapi juga harus benar, dan tidak hanya benar juga harus baik kan begitu ya. Jadi teman-teman itu harus pastikan bahwa informasi itu datangnya dari pihak yang berwenang, bukan dari orang-orang oknum. Hati-hati, karena banyak sekali orang-orang yang ingin menjerumuskan mahasiswa baru nih, bukan menakut-nakuti, tapi ada kadang begitu ya. Tapi saya mengingatkan untuk teman-teman supaya selektif, dan itu harus pastikan teman-teman menerima informasi itu benar-benar dari orang yang berada di mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi itu. Misal hari ini teman-teman, yang teman-teman harus percayai informasi itu datangnya harus dari kampus. Ya, kampus dari mana? Kalau teman-teman tidak bisa datang, ya lihat akun-akun ofisialnya. Ya, kalau official Universitas Jambi, misal kayak gitu, atau dari surat-surat edaran yang ada tanda tangan dan cap rektor atau pembantu rektor, begitu ya. Itu dari kampus. Kemudian dari BEM. Ya, BEM itu by the way Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kalau di sekolah namanya itu OSIS, organisasi intrasekolah gitu, organisasi siswa intrasekolah gitu ya, semacam itu. Jadi BEM itu memang dia organisasi terbesar di kampus gitu, yang mewadahi semua mahasiswa gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi pastikan teman-teman juga menerima informasi yang resmi dari mereka ya, lihat orang-orangnya begitu ya. Dan kalaupun kayak semacam Kepoin Unja ini kan banyak yang seperti ini kayak Kepoin Unja. Biasanya teman-teman Kepoin Unja dan seterusnya yang membantu itu, mereka juga mengambil informasi itu dan meneruskannya ke teman-teman itu memang informasi resmi, teman. Ya. Jadi jangan lagi katanya kayak gini, enggak gitu. Jadi kalau teman-teman percaya dengan dengan tim Kepoin Unja, ya lihat dari mana dia sumbernya. Ya, biasanya tim Kepoin Unja saya pastiin sih sebenarnya mereka juga ambil informasi-informasi resmi, entah itu dari akun ofisialnya BEM, kemudian akun ofisialnya universitas, surat-surat edaran dan seterusnya. Ya. Mereka yang kemudian jadi jembatan biasanya untuk teman-teman memperoleh informasi gitu. Kemudian apalagi selain universitas, kemudian BEM itu ada BEM fakultas nanti teman-teman. Silakan ketika ada informasi-informasi di BEM fakultas, teman-teman juga cari informasi dari mereka. Kemudian ada namanya himpunan mahasiswa atau ikatan mahasiswa dan seterusnya itu nanti. Tapi fakultas, BEM fakultas dengan himpunan mahasiswa itu teman-teman belum terlalu ya, meskipun penting, tapi belum terlalu penting hari ini. Tapi karena yang paling penting hari ini adalah informasi dari universitas dan informasi dari BEM Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi, yang teman-teman juga harus tahu tuh siapa ketua BEM kita, misal siapa wakil presiden, kita nyebutnya presiden sih, jadi presiden mahasiswa, itu ketua BEM-nya, presiden mahasiswa kita siapa, gitu. Kemudian wakil presidennya siapa, itu kenalin dari mana mereka, kemudian ya ajak diskusi juga biasanya mereka mau, gitu ya. Ya pejabat-pejabat kampus itu ya senang-senang aja kalau ada yang nanya, gitu ya. Insya Allah senang-senang aja kalau ada yang mau ajak diskusi. Jadi jangan canggung dan jangan malu bertanya. Selektif memilih informasi teman-teman. Dan hindari informasi-informasi yang dia sifatnya provokatif, gitu ya. Provokatif. Ada tuh yang, oh jangan kayak gitu loh, itu menakut-nakuti dan seterusnya misalnya. Jangan masuk ke sana dan begini. Gitu. Jadi saya ketika jadi mahasiswa baru dulu seperti itu teman-teman. Ada yang bilang, misal begini ya, saya kan orangnya penasaran ya. Saya orangnya aktif, hyperaktif teman-teman. Saya banyak ngomong, saya banyak cerita kan gitu.
Jadi ketika ada yang bilang jangan masuk organisasi itu ya, nanti kamu gini 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 gini. Oh, saya pantang orang yang dibuat penasaran. Ya. Makin dibuat penasaran, makin saya datengin. Gitu ya. Jadi ketika bilang, oh jangan ke sana, saya masuk ke sana dong. Gitu ya. Ya itulah sekitar 88 organisasi yang kemudian saya ikuti dan sampai aktif. Dan hari ini juga saya di beberapa organisasi di kampus, saya masih jadi kayak semacam, bukan penasehat lah ya, maksudnya saya menanyakan adik-adik saya yang di kampus dan seterusnya. Jadi selektif dan pastikan bahwa teman-teman tidak menerima informasi-informasi yang sifatnya provokatif seperti itu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena apalagi kan kalau kata Pak Presiden tuh hindari yang berbau hoax itu ya. Hoax, provokatif dan seterusnya itu hindari, teman-teman. Yang kalau kita dengar informasi itu kayak kok kayak menjelek-jelekkan. Mahasiswa itu, teman-teman, nggak zaman lagi menjelek-jelekkan orang. Nggak zamannya lagi, gitu ya. Ya, kalaupun kita mesti, misalkan ini ada organisasi dan organisasi mesti bersaing, ya memang bersaing di kebaikan, tonjolkan mana kelebihan dan keunggulan begitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang menjelek-jelekan, pastikan bahwa itu informasi yang provokatif. Kalau bisa hindari yang seperti itu. Kalau bisa, saya ingetin aja nih. Kalau teman-teman mau coba, ya enggak. Kalau bisa selektif lah memilih informasi yang seperti itu. Kemudian kenali lingkungan kampus, teman-teman. Jadi hari ini kan teman-teman online ya, sayang sekali. Jadi teman-teman nggak bisa keliling-keliling. By the way, di Unja itu ada yang namanya Danau Unja. Wah, Danau Unja itu kita bisa berenang, meskipun airnya juga butek, airnya keruh gitu ya. Tapi kita dulu bahkan ada sampan, jadi kita bisa bermain sampan, gitu ya, berburu senja atau sunrise ketika pagi. Saya dulu suka jogging pagi-pagi. Kalau nggak salah sama rombongan Bang Budi ya, kita jogging pagi-pagi, kemudian kita diskusi, kita foto-foto, begitu ya. Setiap pagi, Unja itu enak teman-teman. Jadi rimbun, banyak tumbuhannya hijau, jadi kita seger begitu. Kenali lingkungan kampus teman-teman. Misal kalau mungkin teman-teman hari ini kuliah di universitas di Fakultas Ekonomi gitu, teman-teman juga harus main tuh ke Pondok Meja, kemudian ke Telanai, kemudian ke kampusnya kesehatan gitu ya, kedokteran dan kesehatan itu main tuh, tahu. Jadi mesti tahu, jangan cuma main di fakultas kita doang gitu ya. Kalau kita cuma main di fakultas kita doang ya kita sama aja apatis gitu. Jadi saya itu gitu ya, anak FEB tapi saya jarang di fakultas saya mainnya ke FKIP, mainnya ke pertanian, mainnya ke saintek, mainnya ke kehutanan, begitulah ya, ke keolahragaan. Saya sering juga main kesehatan dan kedokteran. Kalau laki-laki begitu, jadi explore kampus gitu. Kita mesti tahu. Ya kalau mungkin hari ini teman-teman online ya susah juga ya. Tapi selain itu teman-teman, selain kampus, teman-teman juga mesti kenali lingkungan-lingkungan yang kemudian mengiringi kampus itu. Misal kayak tadi lah ya, kayak namanya istilah-istilah di kampus, IPK, SKS, kemudian nanti ada program-program kayak PMW, program mahasiswa berwirausaha, KBMI begitu ya. Itu dana-dana kampus banyak dan itu free untuk kita, teman-teman. Kita bebas ya, pakai itu dan tidak ada tuntutan selama kemudian kita mengikuti rule yang ada. Gitu. Teman-teman silahkan kenali itu. Gitu. Jadi kenal-kenal yang kayak gitulah ya, banyak-banyak tanya. Kemudian dekat dengan dosen, teman-teman. Jadi salah satu, kalau saya sih kasih tips ya, kalau saya kasih tips itu biasanya kalau kita mau nilai tinggi, ya itu dekat dengan dosen lah biasanya. Jadi dekat dengan dosen itu bukan cari muka, teman-teman, tapi kita aktif gitu ya. Kalau kita di kuliah kita aktif gitu ya. Kita ngasih tahu dan seterusnya. Misal kayak gini, ini sepele sekali teman-teman. Mungkin kita aktif, tapi ada dosen-dosen yang dia tidak mengingat nama kita. Ya. Gimana caranya supaya kemudian dia kenal dengan kita? Misal ketika di kelas kita sedang kuliah dengan salah satu dosen, ya kita bertanya, gitu ya, kita bertanya atau menjawab pertanyaannya. Tapi usahakan sebelum kemudian bertanya dan menjawab pertanyaan dosen, kita kenalkan diri dulu, gitu ya. Kalau bisa itu dengan perkenalan yang berbeda, gitu ya. Maaf Pak, saya mau jawab gitu. Saya Agung Gunawan. Oh, begitu. Jadi setiap dosen itu masuk, kita kenalin diri meskipun dia udah kenal. Jadi ketika misal dia mau ngisi angka nilai nih, si Agung ini aktif gitu. Tapi ada kan dosen yang lupa kan, ada yang aktif loh di kelas itu, siapa ya gitu namanya. Pastikan dia kenal dengan kita dan dekat dengan dosen. Itu salah satu tips dan trik ya. Selain teman-teman kemudian juga mesti belajar, teman-teman juga mesti menguasai perkuliahan teman-teman. Begitu. Saya ketika di kampus teman-teman sayang sekali tidak terlalu baik prestasi akademik saya.
Saya lulus dengan IPK 3,59, hampir 3,6 kurang 0,1. Jadi saya IPK-nya 3,59. Di semester 1 saya dapat 3,13. Jadi ada salah satu nilai mata kuliah saya yang D dan saya tidak perbaiki sampai hari ini, jadi di ijazah saya ada nilai D-nya 1 gitu ya. Saya malas banget sama matkul 1 itu dan don't try at home. Kalau bisa perbaiki, kalau ada D, E gitu perbaiki. Kalau saya itu karena kadung malas kemarin itu, ya Allah, ini penyakit banget gitu. 3,13 IP saya di semester 1, tapi alhamdulillah makin naik gitu ya, makin semester atas makin naik. Kenapa? Karena kita paham polanya, dekat dengan dosen, aktif, kemudian kerjain tugas. Yang lebih-lebih lagi adalah attitude, teman-teman. Attitude. Jadi dimanapun teman-teman berada, attitude itu nomor 1. Attitude itu nomor 1. Sopan santun itu nomor 1, gitu ya. Dimanapun itu, teman-teman. Entah itu di kuliah, di luar, di SMP, di SMK, dimanapun itu, attitude itu nomor 1. Jadi biasanya juga kedepankan attitude, kedepankan sopan santun. Kita mungkin bisa lebih pintar dari dosen, tapi adab kita itu dijaga. So, kayak gitu ya. Itu salah satu yang tips-tips untuk teman-teman bisa dapat nilai tinggi. Ya 3,13. Kalau nggak salah tuh semester 1 3,13, semester 2 3,25, semester 3 3,40, semester 4 itu 3 naik 3,93. Kemudian 3,86, 3,88, 3,5 baru di semester 7 itu, semester 7, semester 8 itu IPK saya 0. Karena skripsi saya ngulang kan gitu ya. 2 semester. Barulah di semester terakhir saya dapat IPK 4. Karena saya ngontrak satu mata kuliah, skripsi dan nilainya A. Nah, jadi sepanjang saya kuliah sekali cuma saya dapat IP 4. Begitu teman-teman, nanti kita cerita, teman-teman boleh diskusi dengan yang lain lah ya, masalah bagaimana dapat nilai tinggi, kemudian apakah itu SKS dan seterusnya. Kemudian aktiflah berorganisasi, teman-teman. Ya, seperti yang kemudian saya sampaikan, saya itu ketika masuk, Bang Budi, by the way, waktu saya berapa menit lagi nih? Supaya saya nggak kelebihan. Sekitar 15 menit lagi, Bang. Ya. Oke, saya maksimalin ya teman-teman. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, saya masuk ke universitas itu 2016, ada 8 organisasi yang saya masukin. 8 organisasi, kemudian di semester 2-nya saya ikut salah satu organisasi ekstra kampus dari luar, gitu ya. Teman-teman juga nanti akan kenal begitu. Ya, itu ketika teman-teman masuk, teman-teman nanti akan kenal organisasi ekstra kampus itu apa, intra kampus itu apa gitu. Tapi sepanjang kemudian saya di kampus, teman-teman, saya nggak pernah ikut BEM sebenarnya, by the way. Jadi saya nggak pernah ikut BEM, saya ikut UKM, dan universitas organisasi kemahasiswaan yang itu tingkatnya fakultas. Ada juga yang tingkat program studi, prodi begitu ya, atau tingkat jurusan. Saya ikutnya seperti itu. Dan kalau saya boleh memberi saran atau tips kepada teman-teman untuk memilih organisasi, kalau bisa teman-teman ikuti yang itu sesuai dengan minat atau bakat teman-teman. Atau kalau mungkin teman-teman nggak tahu minat atau bakatnya apa, ikuti yang di organisasi itu lahir orang-orang besar. Kenapa? Karena pasti lingkungan organisasi itu menempa mereka menjadi besar. Ya. Karena ada banyak orang-orang besar di kampus itu yang nggak tiba-tiba mereka dilahirkan untuk menjadi orang besar, nggak ada, kayak gitu ya. Saya kemudian dulu ketika jadi mahasiswa baru itu ngomong itu gagu, teman-teman, nggak bisa ngomong, gemetar, takut, malu dan seterusnya. Oke. Tapi ketika PKK universitas, ada salah satu organisasi yang dia itu menempa kita, public speaking kita, bisa jadi motivator dan seterusnya. Itulah yang membekali saya untuk kemudian bisa mengisi seminar-seminar, diskusi-diskusi, kemudian pelatihan-pelatihan itu hampir ratusan, teman-teman. Itu yang kemudian membekali saya untuk bisa seperti itu. Nah, nanti organisasinya apa? Tanyakan lagi lah ya, teman-teman. Supaya saya tidak promosikan organisasi, tapi organisasi itu yang menempa saya, teman-teman. Dari mulai kemudian keaktifan berbicara, misal kemudian kemampuan untuk riset, menulis, itu ada semua organisasi itu, teman-teman. Sampai kemudian organisasi-organisasi kerohanian yang kemudian itu menjaga menjaga nafas-nafas
kerohanian saya sampai hari ini. Gitu. Itu ada teman-teman. Dan hari ini insya Allah kalau organisasi kampus saya sudah tidak lagi, tapi masih ada organisasi-organisasi yang saya ikuti. Kayak Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam itu tingkat nasional. Ada tadi Bang Budi sebut Masyarakat Ilmu dan Teknologi Indonesia, klaster mahasiswa saya masih aktif, dan saya masih jadi pengurus insya Allah sampai tahun 2023 besok. Jadi diperpanjang 2 tahun, 2021 sampai 2023, saya masih aktif di sana, dan beberapa organisasi lain. Organisasi ekstra kampus juga saya masih aktif. Jadi aktiflah berorganisasi teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak sanggup, jangan, saran saya jangan terlalu banyak ikut organisasi, sedikit tapi jadilah penggerak, gitu ya. Jadi jadilah penggerak, jangan jadi followers teman-teman. Jadi ketika kita masuk organisasi itu jadi penggerak, jangan jadi cuman aku ikut organisasi karena temanku, atau itu ada orang keren loh di situ, ikut nggak gitu ya teman. Lurusin niat, aktif organisasi itu supaya kita menempuh kemampuan kita, ya, menempuh skill kita, menempuh kemudian menempa begitu ya kemampuan kita supaya lebih maksimal lagi. Begitu teman-teman. Dan saran saya cari satu orang yang bisa dijadiin role model. Bukan satu sih, lebih banyak lebih baik. Jadi dulu saya ketika jadi di PKK itu tadi kan, memang PKK itu waktu itu sebegitu banyaknya teman-teman. Jadi sekitar 4 atau 5.000 orang dalam satu gedung gitu ya. Dan biasanya yang paling kemudian menonjol adalah MC-nya, yang dia bisa membuat suasana jadi riuh, jadi asik, jadi seneng gitu ya. Waktu itu saya berdiri paling belakang, saya lihat ada salah seorang yang dia tuh MC menarik sekali. Dalam hati saya bilang, saya akan kenali orang itu, saya akan masuk ke organisasi yang dia berproses di sana, dan saya akan belajar sama dia. Saya berjanji tahun depan saya akan pegang mic di depan ribuan orang. Betul teman-teman, 1 tahun kemudian, 2016, 2017 itu saya jadi MC dan berbicara di depan hampir 5.000 orang. Begitu teman-teman. Tapi untuk itu banyak sekali yang kemudian saya harus tantangan saya kemudian taklukkan gitu, kayak seleksinya, belajarnya dan seterusnya gitu. Terutama mengatur waktu sih. Jadi mengatur waktu itu yang penting sekali. Saya dulu malam kerja, siangnya kuliah, organisasi, begitu selama hampir 3,5 tahun kan. Dan saya hampir tidak punya waktu libur teman-teman. Jadi biasanya kan Sabtu Minggu itu libur ya, Sabtu Minggu libur mahasiswa, tapi saya nggak kenal hari libur. Sabtu Minggu tetap saya pakai untuk berproses di organisasi. Aktif berorganisasi nggak perlu banyak, sedikit tapi maksimal. Jadilah penggerak, jangan jadi follower. Di organisasi itu teman-teman, semakin banyak kita memberi, entah itu waktu, uang, tenaga, pikiran, maka semakin banyak yang kita terima. Semakin banyak soft skill kita terupgrade. Jadi jangan sayang-sayang deh gitu. Kalau bisa aktif di banyak organisasi. Aktif di organisasi dan jadilah penggerak. Saya tidak maksain sih masalah ini, tapi saya kasih saran kalau mau. Kalau nggak mau ya it's up to you, nggak masalah. Kemudian temukan lebih banyak teman, ya. Jadi temukan lebih banyak teman, ya, diskusi dengan lebih banyak teman, dengan orang-orang baru. Jangan, kalau kita di SMA kan, apalagi yang ciwi-ciwi nih, biasanya dia punya geng. The gang biasa. Sama orang-orang itu lagi di kampus teman-teman itu udah juga zamannya lagi. Teman-teman harus punya lebih banyak teman, diskusi dengan orang-orang baru, ambil cerita mereka, apa yang kita kira-kira mereka bisa berikan untuk kita gitu ya, apa yang kemudian ilmu apa yang dari mereka itu bisa kita serap. Kemudian temukan lebih banyak ruang diskusi teman-teman. Dan biasanya ruang-ruang diskusi ini ada di organisasi-organisasi. Jadi ikuti organisasi-organisasi yang produktif, bukan cuman ada kok organisasi-organisasi yang kegiatannya cuma sebulan sekali, kadang juga enggak gitu ya. Apalagi kalau ada kegiatan cuma makan-makan doang, bakar-bakar ayam dan seterusnya. Bukan salah organisasi kayak gitu. Saya tidak menyalahkan organisasi yang demikian teman-teman. Tapi ada organisasi yang dia produktif gitu ya. Tiap minggu misalnya kayak gitu ada diskusi ini, atau ada ngerjain proyek bareng kayak gitu. Kayak misalkan hari ini kan banyak tuh mungkin ada PHBD misalnya, program hibah bina desa lah, sejenis gitu. Jadi itu dari organisasi. Kemudian kita bisa didanai misal 10 juta, dana itu kita pakai untuk memberdayakan masyarakat. Itu mengupgrade kita sekali teman-teman. Ruang-ruang diskusi itu biasanya lahir dari organisasi-organisasi yang ada. Itu yang kemudian mesti teman-teman lakukan jadi mahasiswa baru. Di awal sih teman-teman, hari ini teman-teman nggak perlu banyak berpikir ke sana dulu. Nanti di jalan teman-teman akan menemukan
ritmenya, gitu ya. Teman-teman akan menemukan ritmenya. Di awal ini ya follow the rules saja. Teman-teman kalau disuruh PKK ya ikut PKK. Gimana mungkin kalau teman-teman ada terpilih menjadi ikut PKK offline ya silahkan ikut PKK offline. Kalau mungkin teman-teman terpilih sebagai peserta yang online silahkan ikuti bagaimana kemudian proses-proses PKK online-nya, entah itu PKK universitas. PKK itu pengenalan kehidupan kampus by the way ya, entah itu PKK fakultas atau mungkin nanti ada beberapa himpunan mahasiswa atau himpunan jurusan atau ikatan mahasiswa yang mengadakan PKK pula, ikutin saja. Nanti akan kita ketemu tuh orang-orang baru, teman-teman baru, ruang-ruang diskusi baru. Saran saya tapi jangan kemudian selektif memberi informasi ya, hindari informasi-informasi yang sifatnya provokatif ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengikuti ini nih gini-gini bla 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 seterusnya yang itu menjelek-jelekan orang lain. No teman-teman ya. Kaum intelektual itu nggak pernah menjelek-jelekan orang, nggak pernah menjelek-jelekan lembaga lain. Jadi kalau teman-teman yang ada yang kayak gitu, saya pastikan itu sebenarnya organisasi yang tidak baik, gitu ya. Jadi cari organisasi yang baik-baik saja yang bisa menempa teman-teman bisa berproses dan mengupgrade skill teman-teman. Begitu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih panjang lebarnya lagi. Nah teman-teman, ini kata salah satu tokoh favorit saya, IPK tinggi hanya akan mengantarmu ke ruang wawancara kalau teman-teman mau lamar kerja misalnya. Jadi IPK tinggi itu hanya akan mengantarkanmu ke ruang wawancara, setelahnya kemampuan leadership mulai yang menentukan. IPK 4,3 misalnya. By the way IPK 4,0 ya teman-teman. Maksudnya mentok 4,0 sekalipun teman-teman itu nggak akan ada artinya ketika teman-teman tidak punya jiwa leadership, tidak punya kemampuan berbicara, tidak punya kemudian kemampuan untuk lobby, tidak punya kemampuan untuk dekat dan seterusnya. Ya, dan biasanya kemampuan leadership ini itu dibentuk di organisasi. Ya, kemampuan leadership tidak sedikit sekali dibentuk di ruang-ruang kuliah. Itulah ada yang bilang tadi kalau saya sih lebih memilih organisasi, ya saya bisa membenarkannya sih sebenarnya karena saya kan mahasiswa itu biasanya kan dikasih jatah 3 kali dalam satu mata kuliah untuk tidak masuk kelas teman-teman. Jadi dalam satu semester misal kuliah pendidikan agama, teman-teman boleh absen 3 kali, boleh tidak masuk 3 kali. Dan biasanya setiap mata kuliah itu saya ambil jatahnya teman. Jadi tiga kali itu saya masuk itu entah saya izin keluar kota, keluar provinsi atau keluar pulau gitu ya. Saya pakai demikian untuk organisasi, untuk upgrade skill saya sih sebenarnya. Itu banyak dipakai di situ. Jadi jangan sampai kemudian, tapi kalau dikasih jatah 3, jangan sampai teman-teman pakai 4. Ya, nilai teman-teman. Ya. Jadi manajemen waktunya lah ya dengan baik, manajemen kemampuan. Nah, ini teman-teman, ini yang saya pakai, ini jurus gitu yang saya pakai selama saya jadi mahasiswa. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini kata-kata dari Panji Pragiwaksono. Kalau di gambar ini teman-teman ada beberapa air kemasan, dan kita tahu lah ya mana air yang paling mahal harganya, gitu ya. Mana meskipun sebenarnya isinya sama, tapi bisa jadi itu tampilannya saja yang berbeda atau karena memang kualitasnya lebih beda. Jadi untuk menjadi lebih baik itu teman-teman nggak perlu jadi nggak perlu lebih baik daripada orang lain, cukup jadi lebih beda aja begitu. Kalau saya demikian. Jadi kalau hari itu ketika saya jadi mahasiswa gitu ya, saya ingin menjadi mahasiswa paling pintar se-Unja, itu ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang jauh lebih pintar dari saya. Atau mungkin saya pengen jadi orang hits gitu ya di Unja, pengen jadi orang paling ganteng misalnya itu ada ratusan atau ribuan orang lagi yang lebih ganteng dari saya. Nggak akan bisa kalau saya mau melampaui mereka. Tapi apa? Yang saya lakukan adalah saya cari pembeda saya. Apa kira-kira yang menjadi pembeda saya dengan orang lain? Oh, waktu itu dikit sekali orang yang bisa misalkan ngomong di depan orang banyak. Oh, saya harus bisa ngomong di depan orang banyak dong kalau begitu. Orang gagapan, kalau gitu saya harus bisa jadi motivator dong kayak gitu. Orang banyak yang bisa ngomong di depan orang banyak kayak gitu, tapi mereka tidak punya karya. Oh, kalau gitu saya harus punya karya. Saya nulis buku, saya jadi penulis. Gitu, jadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apa yang kemudian pembeda di antara teman-teman? Yang hanya tahu itu adalah teman-teman. Nah, silakan cari. Tapi kita bisa lebih diskusi lebih banyak lah ya di ruang-ruang lain nanti. Setelah ini bagaimana cara menemukan
minat, bakat atau menemukan kelebihan kita. Itu ada cara-caranya insya Allah. Nah, terakhir sih teman-teman, kenali potensimu. Potensi itu biasanya adalah sesuatu yang kita sukai dan kita mau melakukannya dengan sukarela. Gitu. Jadi nggak kenal waktu, ya meskipun kita harus banyak mengeluarkan uang, tenaga pikiran, biasanya itu senang-senang aja. Itu biasanya potensi kita. Gitu ya. Tapi kalau ada yang nanya, Bang, saya suka aja rebahan. Gitu. Jadi ketika saya rebahan itu suka banget dan melakukannya itu saya tanpa ngeluh dan seterusnya. Oh, itu bukan potensi, itu kebiasaan. Kalau rebahan itu gak masuk ya. Nah, teman-teman, upgrade your skill and take your time. S1 itu masanya di mana teman-teman mengupgrade skill teman-teman. Gitu, hanya sekitar 4 tahun saja. Setelah S1 ketika pasca kampus seperti saya, nggak ada masanya lagi untuk belajar lebih banyak gitu ya. Saya udah ketika udah pasca kampus tuh pikirannya kemana-mana, pikirannya kerjalah, nikah lah, seterusnya lah gitu ya. Tapi kalau jadi mahasiswa masih S1 itu gampang teman-teman. Misalkan ya orang tua masih ada misal kayak gitu yang membiayai, kalau mungkin teman-teman tidak bisa orang tua tidak membiayai, teman-teman mungkin jadi penerima beasiswa gitu ya. Entah itu banyak sekali beasiswa teman-teman. Nanti juga mungkin teman-teman dari Kepoin Unja ada seminar khusus masalah beasiswa lah ya, bagaimana cara dapetin beasiswa dan seterusnya. Dan hari ini juga saya jadi fasilitator penerima beasiswa teman-teman insya Allah. Jadi saya fasilitator penerima beasiswa di kampus Unja. Mungkin kita akan ketemu lagi kalau mau ngomongin beasiswa nanti. Itu salah satu beasiswanya saya jadi fasilitatornya. Jadi selama 1 tahun ke depan saya juga masih ada di kampus lah meskipun nggak kuliah. Gitu. Itu jadi ada banyak hal untuk mungkin teman-teman bisa mandiri secara ekonomi, teman-teman bisa banyak ikut-ikut perlombaan yang hadiahnya juga lumayan, atau mungkin teman-teman bisa nyari, atau mungkin ada banyak sih ya, mahasiswa yang dia berwirausaha gitu ya. Jadi entah itu jualan dan seterusnya. Dan biasanya orang-orang yang jualan berwirausaha kayak gini itu adalah orang-orang yang aktif di organisasi sih. Begitu. Nah, tidak ada kesuksesan yang besar teman-teman tanpa tantangan yang besar, ya, tanpa perjuangan yang besar. Kalau kita mau sukses yang besar ya kita juga harus siap dengan tantangan yang besar dan perjuangan yang besarnya. Ya, the difference between a winner and a loser is action. Jadi kalau kita nggak action ya kita akan jadi seorang loser, akan jadi pecundang. Gitu ya. Pengen aja nggak cukup, kita harus serius, kita harus take action. Ya, take action teman-teman. Semua manusia itu berbakat untuk sukses. Ya. Tapi bakat aja nggak cukup kan. Jadi semua manusia itu dilahirkan itu dengan dengan bakat untuk sukses. Tapi bakat aja nggak cukup. Perlu usaha, kerja keras, doa. Kita semua sepakat bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar. Tapi banyak dari kita yang tidak sadar bahwa tanpa dikayu, roda tidak akan berputar. Berusaha. Sekian teman-teman, ini dari saya, ini kontak saya kalau teman-teman mau diskusi, ada Facebook saya, ada Instagram saya, ada WA saya, email saya juga ada di sana, ada blog saya kalau mau berkunjung gratis di sana. Gitu. Sekian mungkin, ini gimana cara selesaikan? Ini sekian mungkin dari saya teman-teman, demikianlah. Dan kalau saya boleh merekomendasikan untuk bekal teman-teman menjadi mahasiswa baru, hari ini saya punya salah satu kakak tingkat, abang tingkat yang dia juga menulis buku teman-teman. Ini salah satu role model saya ketika di kampus, beliau Bang Hamid Hadiani. Beliau menulis buku hari ini Surat Cinta untuk Maba. Saya bukan promosi ya, ini kalau teman-teman mau beli silakan. Tapi kalau teman-teman nggak mau beli silakan follow akunnya, itu edukatif sekali teman-teman. Jadi teman-teman bekal teman-teman untuk jadi mahasiswa itu apa saja di akun beliau ada semua. Nanti mungkin saya share akun beliau itu siapa ke tim Kepoin Unja. Kalau teman-teman mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dia menulis buku Surat Cinta untuk Maba. Saya juga sudah baca sedikit isinya yang kira-kira seperti yang kemudian saya sampaikan lah, bagaimana cara memilih organisasi, gimana kemudian cara manajemen waktu, gimana cara memandiri secara secara finansial dan seterusnya kayak gitu, memilih teman, memilih kos dan seterusnya. Itu kalau saya beri sarannya. Kalau teman-teman nggak mau pun nggak maksa. Insyaallah sekian dari saya. Salam semangat penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, Bang. Mohon maaf kelamaan ya, Bang Budi. Saya begitu kalau tidak di
Kalau tidak dipotong suka kebablasan. Iya. Suka ada rimnya gitu, Bang. Oke, terima kasih pada Bang Agung yang telah menyampaikan begitu banyak tentang bagaimana kita menjadi mahasiswa baru yang produktif, mahasiswa baru yang tidak hanya sekedar kuliah. Nah, bagi teman-teman seluruhnya, Abang buka sesi pertanyaan untuk 2 sesi ya. Yang pertama, sesi Abang ambil dari Google Form yang teman-teman itu sudah kirim, dan Abang ambil 2 pertanyaan, dan 3 pertanyaan dari teman-teman secara langsung dari raise hand. Jadi silakan kalau misalnya ada yang tanya, raise hand, yaitu nanti akan dipilih oleh Kepoin Unja, yaitu tim dari Kepoin Unja. Nah, yang pertama, teman-teman yang mau bertanya, Abang silakan secara langsung untuk yang bertanya dari tim. Silakan, yang pertama ini ada Zulfa ya. Ya, silakan Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Abang. Terima kasih atas ilmunya. Oke, saya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya R. Azul Faidah. Saya dari Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Kota Palembang, alumni SMA Negeri Tugu Mulyo. Mantap, keren. Mengenai kepenulisan nih, Bang. Nah, seperti Abang tadi telah punya buku ya. Nah, saya tanya bagaimanakah itu cara penerbitan dan sistemnya itu gimana, Bang? Kok bisa berkembang luas? Bukan yang saya tanya bukan dari segi pemasarannya, melainkan dari segi pencetakannya. Nah, itu apakah menanamkan modal sendiri ataupun kerjasama? Dan seumpamanya, jika itu ada kerjasama, nah itu sistemnya gimana? Oke. Dan seumpamanya ada, seumpamanya saya ada di saya ada punya dan tidak buang. Nah, kalau misalnya dalam pencetakan buku itu enak yang mana, Bang? Enak menanamkan modal sendiri ataupun kita kerjasama dengan penerbit yang. Oke, I get it pertanyaannya. Insya Allah tergambar lah ya. Oke, boleh langsung dijawab, Bang. Baik, langsung jawab aja, Kak Budi. Siap, teman-teman. By the way, ini bukunya. Ini buku Menuju Senja. Kalau dari judulnya itu kayak menye-menye, kayak romantis. Exactly sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, teman-teman. Tebalannya 278 halaman. Saya terbitkan tahun 2019. Ini buku solo saya, buku pribadi saya. Jadi saya sendiri. Sebelum menulis ini, saya juga banyak menulis buku, tapi buku bareng yang lain, kayak semacam buku-buku antologi begitulah ya, gitu. Tapi ini buku saya sendiri, 278 halaman, sudah terjual sekitar 300 sampel lebih lah ya, gitu. Sekitar itu. Dan hari ini by the way masih PO, jadi kalau teman-teman mau pesen silakan. Maaf lagi ya. Begitu. Nah, saya kira tadi yang bertanya ini lebih apa ya, Zulfaidah ya dari Palembang. Saya kira dia lebih sudah familiar dengan dunia tulis menulis dan dunia penerbitan, saya kira ya. Jadi dari pertanyaannya sebenarnya sudah kayak menjurus ke ini orang-orang yang udah biasa lihat nih, gitu ya. Nah, pertama, buku ini teman-teman Zulfaidah saya terbitkan tanpa sepeser pun modal. Jadi saya terbitin 0 rupiah, gitu ya, tanpa modal. Jadi tidak self publishing, tapi memang ini akadnya kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan penerbit yang meskipun itu ada sistem bukan seleksi sih, dilihat dulu kelayakan terbit atau tidaknya. Ya, karena ada dua cara kan untuk menerbitkan buku. Ada yang self publishing, yang itu pakai dana pribadi kita. Jadi kalau kita menerbitin buku itu kita pakai uang sendiri, gitu ya, pemasarannya sendiri dan seterusnya. Ada yang juga pakai kerjasama atau mayor lah begitu. Meskipun ini semi mayor bukan mayor, tidak tersebar di Gramedia enggak buku ini, gitu ya, belum. Insya Allah bukan enggak tapi belum. Gitu. Dan ini memang 0 rupiah saya tanpa modal, saya kasih naskah doang, mereka yang mengerjakan semuanya, saya terima beres.
ya saya pasarin gitu. Itu aja sih kalau pemasarannya ya biasa lewat media sosial, kemudian kenalan-kenalan dan seterusnya gitu. Jadi kalau penerbit yang seperti itu sekarang sudah banyak ya. Penerbit di Jambi pun ada di Salamedia. Jadi kalau teman-teman punya tulisan dan teman-teman mau menerbitkan buku, ya tinggal kontak saya saja, gratis kalau ke saya, maksudnya untuk konsultasi dan seterusnya. Saya antarkan bila perlu ke penerbitnya. Saya bukan orang penerbit, bukan, tapi saya senang dengan orang-orang yang kalau menulis seperti itu. Okay. By the way, kalaupun teman-teman mungkin nanti ada buat buku bareng-bareng, kalau teman-teman mau penerbitnya, saya antarin ke penerbitnya, insya Allah. Kalau dengan saya, selalu saja. Gitu. Kalau di Jambi, juga ada beberapa penerbit di Jambi ya. Kalau saya nerbitnya di Salamedia Indonesia, ada yang kemudian Gemulun, kemudian seterusnya, ada 3 kalau nggak salah di Jambi. Lebih banyak lagi sebenarnya di Sumatera Selatan, kayak di Palembang itu lebih banyak lagi. Gitu ya. Di Sumatera juga banyak, apalagi di Jawa. Jawa itu ratusan, gitu ya. Gitu. Dan doakan teman-teman, insya Allah saya sedang menulis buku lain, tapi bukan buku yang fiksi. Ini by the way fiksi ya bukunya, ya. Teman-teman, ini cerita gitu ya, motivasi di dalamnya. Kemudian yang perpisahan, pertemuan, dan seterusnya. Saya juga sedang menulis buku yang itu menjadi tanggung jawab saya, yang insya Allah ini harapan saya buku itu menjadi buku rujukan untuk teman-teman kuliah. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang prodi ekonomi Islam, insya Allah nanti kuliahnya pakai buku saya. Tuh, mohon doanya. Itu Zulfaidah barangkali, mudah-mudahan terjawab. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Zulfa dari Palembang. Mengenai buku Bang Agung nih sedikit beberan teman-teman, ini buku. Kak Budi juga baca ya? Beli kan? Keren bukunya Bang. Tanda tangan dan foto ya. Ya, kayak merasakan secara langsung kita dibuat baca dari buku Bang Agung nih. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Saya ambil dari salah satu teman-teman yang isi G-Form kemarin. Ini pertanyaannya ada 3, cuma saya rangkum jadi 1 Bang. Selayaknya menjadi mahasiswa baru, itu apa yang pertama kali dilakukan untuk selalu produktif? Apalagi kita tahu bahwasanya di situasi pandemi ini kita tidak bisa berkegiatan seperti biasanya, seperti online Bang. Nah, bagaimana cara manajemen waktu agar selalu produktif ketika kita menjadi mahasiswa baru gitu Bang? Silakan Bang. Bagaimana caranya menjadi mahasiswa produktif versi online ya? Iya. Saya mohon maaf kalau saya tidak maksimal menjawabnya teman-teman, karena ketika selama saya menjadi mahasiswa, saya tidak pernah jadi mahasiswa online. Gak apa, setiap dari kita kan beda-beda ya, berarti teman-teman generasi online. Tapi kalau dari saya pribadi sih, kita mesti mempunyai kemampuan untuk kita harus punya kemampuan untuk membaca perubahan, gitu ya. Ketika corona datang pertama kali di Indonesia, kalau ada yang bilang corona susah masuk Indonesia lah, gitu ya, perizinannya susah dan seterusnya. Ketika itulah ya, waktu itu pasien pertama corona di Indonesia tanggal 1 Maret 2020. Saya sedang ada di Depok, teman-teman. Ada agenda di agenda nasional lah di organisasi, gitu ya. Dan itu saya pakai uang kampus waktu itu. Dananya didanain semua kampus, dari kampus, kemudian pulang kemudian dikasih uang saku lagi. Enaklah jadi mahasiswa itu sebenarnya kalau teman-teman memanfaatkan. Jadi waktu itu teman-teman saya masih ketika itu ada di Depok, dan by the way ketika ternyata pasien pertama itu hanya jaraknya sekitar 2 km dari tempat kami menginap. Itu kan jadi waktu itu kami rombongan ada 4 orang. Pas pulang kita batuk-batuk dong gitu ya. Mana batuk-batuk lagi kan gemeter minta ampun, panik dan seterusnya ya. Tapi bukan itu yang kemudian ingin saya sampaikan teman-teman. Tapi waktu itu ketika saya pulang dari situ, kita sampai di Bandara Sultan Taha itu dicek suhu dan seterusnya, kan panik ya kita pertama kali begitu. Saya membaca kalian bahwa ke depan itu suasana akan sangat sulit sekali untuk bertemu, diskusi langsung, pasti akan banyak sekali lebih banyak ke online. Saya waktu itu demikian teman-teman, serius ini saya coba memprediksi dan ternyata hari ini pun demikian teman. Jadi saya mempersiapkan gimana kemudian saya harus punya device dan seterusnya mempersiapkan strategi gitu. Pertama kita harus punya kemampuan untuk mampu membaca perubahan, gitu ya. Ke depan itu akan seperti apa? Ya kita harus punya kemampuan seperti itu, teman-teman, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mampu mempersiapkan ke depan itu akan apa. Jangan sampai kemudian orang sudah berlari sampai garis finish, kita baru siap-siap pakai sepatu, pakai ransel, ikat tali sepatu, sing-singan lengan baju, begitu ya. Bersiap-siap intinya, jangan sampai seperti itu. Yang kedua adalah meskipun kemudian hari ini kita online, ini kan sudah jadi sistem ya, sudah jadi sistem online ini. Jangan sampai kemudian kita menuruti hawa nafsu kita untuk rebahan. Jangan sampai.
hati-hati lah ya. Jadi kita itu pagi rebahan, siang rebahan, sore rebahan, malam rebahan itu sudah jadi hal rumah hari ini teman-teman. Tapi jangan sampai kayak gitu. Kalaupun teman-teman harus rebahan, baca lebih banyak buku, ikuti lebih banyak seminar, ikuti lebih banyak diskusi-diskusi gitu ya. Hari ini juga organisasi-organisasi di kampus juga menyesuaikan keadaan kok. Jadi yang mereka biasanya harus offline, sekarang sudah mulai online. Jadi via online itu banyak organisasi kayak gitu. Gak apa-apa, ikuti saja. Jangan cuman rebahan tidur, makan tidur doang, jangan sampai kayak gitu. Atau kuliahnya online, nanti matikan kamera, kita tidur, jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya. Nanti khawatirnya teman-teman tidak dapat apa-apa. Upgrade skill lebih banyak, diskusi lebih banyak dengan lebih banyak orang. Hari ini nggak perlu ketemu kok, insya Allah. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan silahkan datang, ya tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau teman-teman mau ke kampus silahkan. Hari ini kampus dibuka kecuali kampus ditutup. 2 hari ke depan kampus ditutup karena lockdown kan, ada tenaga pendidikan yang juga positif corona, gitu ya. Tapi kami yang di Jambi ini, Mendalo, sekitar kampus ini, dengan lockdownnya kampus itu sudah terbiasa. Jadi kalaupun kampus lockdown kita masih bisa ke kampus, masih bisa main bola, masih bisa kemudian ke Danau Unja gitu ya, makan gorengan dan seterusnya di sana, diskusi meskipun dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya kuliah online teman-teman tidak mengikuti rules-rules yang ada seperti itu ya. Kayak kuliahnya matiin kamera gitu ya, tidur, tugasnya kopas dan seterusnya. Hari ini tuh gampang sekali kopas-kopas tugas teman-teman. Tapi intinya adalah bukan tugas itu bukan masalah kopasnya. Kalau kita tugas cuma kopas-kopas doang atau nyontek dari teman, ya itu kita dapat nilai tinggi, nilai bagus. Tapi ilmunya nggak dapat kita. Kenapa? Karena biasanya ilmu itu didapat sesuai dengan usaha kita gitu. Jadi kemampuan kita itu sesuai dengan usaha kita mencari ilmu itu. Kalau usaha kita lebih banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, uang, waktu gitu, maka lebih banyak pula yang akan kita dapat. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman hanya nyontek, ngopas ya. Jangan-jangan nggak ada yang nempel di kita ilmunya. Insya Allah seperti itu. Lebih banyak cerita-cerita dan diskusi entah itu dengan teman atau dengan kakak tingkat. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Bang. Kalau misal kita kuliah offline itu namanya mahasiswa kupu-kupu Bang, kuliah pulang. Tapi kalau online ini namanya kutok-kutok Bang, kuliah TikTok kayak itu Bang. Ya, by the way, saya juga jadi belajar TikTok loh sekarang. Ya, semua media sosial pasti kita merasakan Bang, baik TikTok, IG dan lain sebagainya. Nah, tadi pertanyaan dari Puput Oktaria dari Sumsel, ini teman-teman, Abang persilakan lagi. Dua pertanyaan. Ya? Salam kenal Puput dari Sumsel. Dari Sumsel Bang, mungkin Lauri Siregar. Silakan kepada tim untuk menyalakan audio dari Lauri. Oke. Ya, silakan Lauri. Oke, selamat malam Bang. Perkenalkan nama saya Lauri Siregar. Saya dari Medan, dari SMA Swasta Santo Fransiskus Pandan. Di sini saya ingin bertanya Bang. Tadi Abang bilang itu aktiflah dalam berorganisasi. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita memilih organisasi yang cocok dengan diri kita sendiri? Dan apakah kalau kita ikut organisasi itu, apakah berpengaruh kepada IP kita gitu, atau hanya fokus mengasah skill gitu? Karena ketika SMA, kalau misalnya ikut ekstrakurikuler, misalnya OSIS, Pramuka, atau apa gitu kan masuk ke rapor semua Bang. Apakah kuliah seperti itu atau tidak? Terima kasih. Oke. Nice pertanyaan, Lauri. Makasih ya. Salam. By the way, saya pernah ke Medan, ke UIN Sumatera Utara. Itu main-main ke sana, ada agenda kampus pula kan. Jadi ya memang saya pernah ke Istana Maimun lah. Ya. Itu pertanyaannya nice sekali sebenarnya, keren, mantap. Jadi gimana cara memilih organisasi begitu. Jadi teman-teman begini, tips pertama saya kira adalah teman-teman harus sesuaikan organisasi yang akan teman-teman masuki dengan minat dan bakat yang teman-teman miliki. Begitu ya. Tapi pertanyaannya saya jawab dulu ya. Jadi apakah kemudian mempengaruhi ke IPK? Basically sebenarnya tidak.
Ya, tidak. Jadi nggak ada kayak ekstrakurikuler masuk di dalam rapot, misal OSIS atau pramuka gitu, ada nilainya. Enggak. Di kampus nggak ada yang kayak gitu. Jadi nggak ada misal ikut BEM, ada di IP-nya, nggak ada. Ada mata kuliah BEM, nggak. Mata kuliah berorganisasi nggak ada. Jadi sebenarnya organisasi nggak masuk ke dalam penilaian kuliah, nggak gitu ya. Tapi teman-teman ada kegiatan organisasi yang hari ini, 2 tahun belakangan ini, kegiatan organisasi yang itu bisa dikonversi ke nilai. Gitu. Jadi ada kayak semacam pengabdian masyarakat. Jadi kalau ada pengabdian masyarakat dari organisasi, misal organisasi himpunan mahasiswa apa atau BEM, melakukan pengabdian masyarakat, nanti pengabdian masyarakat itu teman-teman bisa konversi menjadi nilai mata kuliah, gitu ya, menjadi nilai mata kuliah, dan itu biasanya nilainya otomatis A sih, gitu ya, kalau dari pengabdian itu, karena hari ini kan dengan adanya Kemendikbud baru kita, Pak Nadiem Makarim itu ada namanya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka kan, MBKM kalau saya tidak salah, saya nggak pernah merasakan itu soalnya. Gitu. Jadi teman-teman yang hari ini masih di kampus yang merasakan itu, dan itu bisa dikonversi menjadi nilai, gitu ya. Bisa konversi menjadi nilai. Nah, gimana tips untuk mencari organisasi yang pas? Ya itu tadi ya, sesuaikan dengan minat dan bakat kita. Satu. Kedua, teman-teman, ikut organisasi yang sekiranya itu akan mengupgrade soft skill kita maupun skill kita. Begini, misal dulu saya ingin belajar ngomong. Saya ingin belajar ngomong tuh. Jadi kalau saya ngomong di depan kelas itu kan gemeter kok, ya. Keringat dingin. Nah, semua dari kita insya Allah pernah merasakan ini ya, meskipun ada mungkin teman-teman yang lebih expert dari saya, lebih hebat dari saya, tapi saya dulu kayak gitu, jadi keringat dingin keluar, otak tiba-tiba blank, nggak tahu mau ngomongin apa, kayak gitu. Jadi kalau presentasi di kelas itu pakai PPT, dan di PPT itu semua materi ada, gitu, pengertian ada semua, gitu. Jadi kita nggak perlu ngomong. Kalau saya buat PPT kayak gitu, baik teman-teman, saya nggak perlu mempresentasikan, silakan baca sendiri di PPT kan gitu. Saya seperti itu dulu. Jadi saya pengen bisa banyak ngomong, saya cari kira-kira ada nggak organisasi yang kayak gitu. Oh ternyata ada loh organisasi yang menempa kita di public speaking, jadi motivator gitu. Saya ikut, gimana pun caranya saya harus masuk, dan saya berproses di sana. Jadi atau mungkin begini, saya suka nulis nih, nulis fiksi misalnya, saya cari organisasi yang itu juga menempa kemampuan kita dalam menulis. Ya, saya kan dulu suka nulis fiksi ya. Kalau nulis fiksi kan insya Allah lah banyak komunitas-komunitas. Tapi sebagai mahasiswa kita harus nulis non fiksi kayak karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang kalau kita mau lomba-lomba itu dibiayai itu biasanya itu, atau essay dan seterusnya. Gitu. Itu ada organisasi-organisasi yang menempa kita untuk belajar itu, teman-teman. Masuk ke sana, gimana pun caranya berproses di sana, belajar, diskusi, cari cutting-cutting yang biasanya sudah banyak menguasai ilmu tertentu, ajak diskusi, minta pendapat, minta ajarin dan seterusnya. Ikutin kayak gitu. Dan dengan ikut-ikut organisasi kayak gitu tuh apa ya, efeknya tuh terasa, teman-teman. Kayak misal saya juga ada paper saya yang itu dikonferensikan internasional bahkan, ya. Papernya internasional, kemudian dikonferensikan internasional, itu di proceeding seperti itu. Ada yang seperti itu, bahkan kenapa? Saya tidak punya kemampuan untuk menulis ilmiah sebenarnya, tapi karena ikut organisasi yang kayak gitu, jadi saya belajar dan bisa. Banyak lagi organisasi-organisasi lain. Intinya ya seperti itu ya, sesuaikan dengan minat kita. Kemudian lihat lingkungannya, teman-teman, lingkungan organisasi itu. Jangan sampai kemudian saya tidak menyebutkan nama organisasinya. Dari tadi saya tidak menyebutkan satupun nama organisasi. Jadi kalau teman-teman mau cari ya silakan cari, atau tanya ke tim Kepoin Unja, silakan nanya. Dan insya Allah organisasi-organisasinya jadi sponsor kita malam hari ini. Di pamflet itu ada tuh logo-logonya di bawah. Insya Allah di situ semua lah organisasi-organisasinya. Gitu. Jadi lihat lingkungan organisasinya. Kalau lingkungan organisasinya lebih banyak hal-hal negatif, saya sarankan nggak usah ikutin. Lebih banyak ngomongin orang, lebih banyak ngerumpi, lebih banyak hura-huranya daripada belajar. Saya sarankan nggak usah ikut. Saya sarankan kalau teman-teman tetap mau ikut, mau masuk ya mangga, silakan itu. Ya. Jadi hak masing-masing saja lagi. Begitu, insya Allah Lauri Siregar. Saya sih berharap dirimu menemukan organisasi yang pas, yang bisa mewadahi minat, sehingga kemampuan semua dari kita, saya yakin dan percaya punya kelebihan dan kemampuan masing-masing, teman-teman. Cari kelebihan dan kemampuan itu dan cari tempat yang pas untuk menempahnya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih ya. Oke, semoga menjawab.
pertanyaan dari Lauri Siregar. Kuliah itu nomor 1 ya Bang ya? Tapi kuliah nomor 1, organisasi tidak boleh nomor 2. Ya, itu kata-kata yang pengen dan dinantikan dari Bang Agung gitu. Nggak boleh kita menomorduakan organisasi teman-teman. Ya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir Bang sebelum kita closing statement. Menyambung pertanyaan dari Lauri Siregar dan penjelasan dari Abang tadi. Tips dan trik menjadi mahasiswa aktif dan produktif Bang. Kayak itu. Apalagi kita sebagai mabani masih awam gambarannya. Mau ngapain aja sih di Unja ini. Nah, tips dan triknya Bang. Gimana Bang? Oke. Tips dan trik ini agak panjang kan kalau masalah tips dan trik atau cara kayak how to make a cup of coffee, gimana ingredientnya apa, gimana cara nuangnya seterusnya, pasti panjang kan. Tapi pendek sih dari saya teman-teman, kenali lingkungan teman-teman, kenali lebih banyak teman, masuk lebih banyak ke dalam ruang-ruang diskusi. Kalau teman-teman masih jadi mahasiswa baru, bingung mau ngapain, ya ikutin saja rules-nya dulu. Nanti di jalan teman-teman akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Tapi jangan telat ya. Biasanya kalau teman-teman mau ikut organisasi itu biasanya juga mereka punya timeline tertentu yang misalkan ini penerimaannya dari bulan segini dan segini dan seterusnya. Jadi peka-peka lah, maksudnya itu apa ya, update masalah kampus, bisa bertanya dengan yang lain atau ikut seminar dan seterusnya. Kemudian pikirkan dalam hati teman-teman, pikirkan dalam pikiran, kemudian camkan dalam hati bahwa kita menjadi mahasiswa itu punya tanggung jawab yang berat, gitu ya, tanggung jawab yang banyak untuk kemudian memajukan masyarakat bangsa ini. Ya minimal kita tidak menjadi beban masyarakat, gitu ya, tidak jadi sampah masyarakat, begitu. Kita bisa membanggakan orang-orang yang kemudian sayang kita dan kita sayangi, entah itu orang tua, sahabat, guru dan seterusnya, begitu ya. Berproses saja, cari, dan kemudian mulailah untuk kemudian memikirkan kita mau ngapain di kampus ini. Selama 4 tahun ke depan kita menjadi mahasiswa, silahkan rencanakan teman-teman, buat planning, buat perencanaan. Di tahun pertama saya harus ngapain, tahun kedua saya harus ngapain, saya harus melakukan ini. Ini yang saya harus kemudian gapai, ini yang kemudian saya harus lakukan. Ini tempat-tempat yang harus saya kunjungi dengan uang gratis, misalnya kayak gitu. Saya harus ke Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan seterusnya lah, kayak gitu. Rencanakan itu teman-teman. Dan saran saya agar teman-teman menjadi mahasiswa yang berproduktif, saya percaya bahwa dulu saya pernah diajari oleh senior saya, cutting saya, bahwa tentang keajaiban sebuah mimpi itu. Keajaiban sebuah mimpi. Jadi waktu itu saya disuruh untuk nulis 10 impian terbesar saya ketika jadi mahasiswa. Itu di semester 1 by the way, dalam sebuah agenda organisasi. Dalam waktu sekitar 2 atau 3 menit, silahkan kalian tulis 10 impian terbesar kalian selama jadi mahasiswa di Universitas Jambi, gitu ya. Jadi saya tulis itu 10 impian terbesar saya. Dia bilang rules-nya teman-teman, gitu ya. Rules-nya silahkan dengarkan. Teman-teman tulis itu dalam sebuah kertas, secari kertas, dan tempel atau letakkan di mana di tempat yang paling sering teman-teman jumpai. Jadi waktu itu saya tulis di kertas, saya letakkan kertas itu di binder kuliah saya. Jadi by the way saya kuliah 1 binder dari semester 1 sampai semester akhir. Bindernya cuma 1. Jadi cuma itu dong. Jadi setiap kali saya buka binder buku kuliah saya melihat dan membaca impian-impian saya itu, teman-teman. Ya, dan 8 ya, dari 10 impian itu di semester 4 saya coret. Jadi rules-nya letakkan di tempat-tempat yang paling sering kita jumpai, misal kayak gitu. Kemudian ketika impian itu sudah tercapai, coret atau lingkari. Dan 8 dari 10 impian itu saya coret di semester 4. Setelah itu dia bilang, 10 itu cuma hitungan angka. Kalau bisa 100, kalau bisa lebih dari itu impian-impian kita. Saya tulisin dong. Saya harus ke kota ini misal kayak gitu. Saya harus juara ini, menulis ini dan seterusnya. Gitu ya, aktif di sini. Enggak merepotkan orang tua, enggak minta uang sama orang tua. Saya dapat beasiswa dan seterusnya. Itu saya lingkari gitu. The power of dream, teman-teman, ya, kekuatan mimpi. Jadi saya sarankan teman-teman hari ini sudah coba targetkan itu. Kalau bisa tuliskan impian teman-teman, ya, tulis secari kertas, mau itu tempel di dinding kamar mau di mana
kepala begitu. Sama seperti mimpi itu memang demikian. Makanya kata Bondan Prakoso kan hidup berawal dari mimpi. Atau mungkin teman-teman pernah membaca 5 cm atau minimal pernah menonton film 5 cm yang itu memang apa ya? Keren sekali kan. Apa dia bilang? Ya, letakkan mimpimu itu 5 cm di depan matamu. Ya, sehingga ketika kau terjatuh, terpuruk, ya, tersungkur atau apapun itu, impianmu itu masih ada di depan mata dan kau ingat. Seperti itu kan. Jadi ya ingat-ingat ya, the power of dream. Jadi jangan sampai kemudian kita kuliah itu tidak punya tujuan. Jadi kalau hari ini teman-teman yang mungkin ada yang dipaksakan kuliahnya masuk ke jurusan yang sesuai dengan orang tua, tidak ada waktu untuk teman-teman menyesal lagi. Nggak ada waktu. Jadi atau mungkin teman-teman punya 3 pilihan, biasanya kan 3 pilihan dan teman-teman lolos di pilihan yang ketiga yang bukan minat teman-teman, nggak apa-apa, nggak ada waktu buat teman-teman menyesal hari ini. Ya. Waktunya teman-teman hari ini adalah merencanakan dan kejar rencana-rencana itu berproses. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa produktif. Kayak gitu. Ya. Saya dulu SMK komputer teman-teman, TKJ, tapi saya masuk ke ekonomi Islam. Itu kan jauh banget ya. Murtad dari dunia perkomputeran kan, melencengnya jauh sekali. Tapi akhir-akhirnya saya ternyata mengira, sadar bahwa Tuhan ternyata memang lebih tahu dari yang saya tahu, ya, lebih menginginkan dari apa yang saya inginkan. Dia lebih tahu apa yang kemudian yang terbaik untuk saya. Jadi yang saya lakukan itu adalah follow the rules, ikuti aturannya, ikuti jalannya seperti itu. Karena selama kemudian kita berjalan teman-teman, insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita. Kalau kata Ketua MITI Indonesia itu, Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia itu, Pak Purwotaruno, beliau itu peneliti Indonesia yang berhasil menemukan helm anti kanker teman-teman. Dia bilang kayak gini, orang yang tidak terkalahkan itu bukan orang yang jenius, bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat. Tapi orang yang tidak terkalahkan adalah orang yang bergerak dan tidak pernah berhenti. Jadi teman-teman silakan bergerak saja, jangan pernah berhenti. Itu sih terakhir sih dari saya. Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi tips-tips dan trik-trik bagaimana menjadi mahasiswa, saya izin share screen ya. Menjadi mahasiswa, saya sarankan teman-teman untuk ini teman-teman bukunya. Ya, ini buku dari Bang Hamid Hadiani. Saya tidak dibayar untuk promosi ini, sepeser pun saya tidak dibayar teman-teman. Tapi saya tahu isi bukunya dan saya tahu bahwa buku ini ya minimal memfasilitasi teman-teman untuk kegalauan teman-teman. Bagi saya suka baca, tapi saya nggak punya uang misalnya. Nggak apa-apa, saya bisa pinjam. Begitu. Saya tidak maksa teman-teman untuk beli, enggak teman-teman. Teman-teman juga bisa ikuti follow akun beliau, itu teman-teman bisa dengan gratis dapat informasi dari sana. Dan sekali lagi saya tidak dibayar sepeser pun dari beliau karena saya percaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang bagus sih dari sini. Itu teman-teman ya, kalau ini buku saya. Kalau teman-teman juga mau silahkan. Itu mudah-mudahan terjawab pertanyaan terakhir tadi. Makasih ya. Saya kembalikan ke Kak Budi. Terima kasih sekali Bang Agung, penjelasan yang sangat menarik, luar biasa dan tidak monoton kayak itu kemana-mana, tapi tetap dalam satu konteks bagaimana seorang mahasiswa baru harus ngelakuin apa aja di kampus. Oke, teman-teman seluruhnya, terima kasih yang telah tetap dan stay ya kayak itu pada malam hari ini. Ada yang nguap-nguap sampai ngantuk, mohon maaf ya. Malam-malam tetap produktif di kampung halaman kayak itu. Mungkin ada yang di kebun atau mungkin ada yang manjat pohon kayak itu. Itu pengalaman yang luar biasa kayak itu teman-teman dalam mencari sinyal. Terakhir Bang, kalau misal closing statement lah kayak itu, harapan Abang untuk mahasiswa baru khususnya di Unja, harapan dari Abang itu seperti apa sih Bang untuk mahasiswa baru pada tahun 2021 kayak itu Bang? Iya, angkatan 2021 ya, ya Allah. Iya. 6. Saya 2016, 5 ya, 5 tahun. Jadi kita terpaut sekitar 5 tahun teman-teman. Dan ya qadarullah kita tidak bisa bertemu di kampus sebagai sesama mahasiswa, tapi insya Allah saya masih sering ke kampus. Gitu ya. Saran dari saya teman-teman, manfaatkan waktu sekitar kurang lebih 4 tahun ini untuk teman-teman berproses. Jangan sia-siakan itu teman-teman, jangan sia-siakan itu. Kenapa? Karena menyesalnya itu bakal seumur hidup. Saya dulu seperti ini. Kalau saya mikirnya kayak orang lain ya,
saya nggak perlu aktif organisasi. Kenapa? Karena saya bisa kuliah saja untung. Ya, saya dari orang yang menengah ke bawah, saya bisa kuliah untung dan tidak merepotkan orang tua, tidak pakai dana dari orang tua, saya sudah untung. Gitu ya. Saya nggak perlu minta uang dengan orang tua, saya bisa bayar UKT sendiri, bisa beli makan sendiri, uang jajan sendiri, minyak motor sendiri, beli motor sendiri, sudah cukup bagi saya. Kalau saya mikirnya kayak gitu, teman-teman, barangkali saya nggak akan ketemu dengan teman-teman hari ini. Saya nggak akan punya karya, saya nggak akan bisa kemana-mana, enggak, gitu ya. Tapi saya mikirnya, ya saya memang orang menengah ke bawah. Saya nggak dapat beasiswa. By the way, saya ikut seleksi beasiswa terus, tapi memang nggak lolos. Ya, memang Tuhan tidak mengizinkan saya di sana dan itu bukan yang terbaik mungkin buat saya. Tapi hari ini saya jadi fasilitator. Ya, begitulah kehidupan. Jadi teman-teman, kalau saya waktu itu mikirnya kayak gitu, ya saya kan. Tapi waktu itu saya mikir, kalaulah kemudian saya jadi mahasiswa, kemudian saya biaya sendiri dan saya aktif di organisasi, akan banyak hal yang bisa saya dapatkan. Jadi saya luruskan niat, saya buat targetan, saya buat impian-impian, dan impian itu satu persatu saya coret. Intinya teman-teman berproseslah selama 4 tahun ini, karena selama 4 tahun ini adalah pembentukan karakter dan soft skill teman-teman di mahasiswa. Kalaupun teman-teman nanti pasca kampus masuk ke dalam dunia magister, misal S2 teman-teman, itu di magister itu nggak akan ada lagi organisasi namanya untuk menempa soft skill seperti ini, nggak ada. Ketemu dengan ya. Itu persepsi orang itu ketika jadi magister itu adalah selesai studi cepat, dapat gelar dan seterusnya, dapat ilmu dan seterusnya, kayak gitu ya. Apalagi yang kemudian, pokoknya nanti ketika pasca kampus itu pikirannya itu sudah kemana-mana, bukan lagi untuk mengupgrade skill dan seterusnya, mencari link, mencari jaringan, mencari kenalan. Saya di semester 2 teman-teman sudah jadi direktur KC Fokus, yang itu linknya se-Indonesia. Jadi semester 2 saya punya link di seluruh Indonesia, saya punya kenalan di seluruh Indonesia. Dan kalaupun saya mau ke Balikpapan waktu itu, saya sudah punya teman di Balikpapan di semester 2 teman-teman. Saya punya link itu. Jadi jaringan itu ciptakan. Kalau kata salah seorang senior saya bilang kayak gini, nggak peduli kamu di kuliah di mana, jurusanmu apa, fakultasmu apa, berapa besar IP kamu, masyarakat nggak akan peduli. Yang masyarakat tahu kalau kamu kuliah S1, kamu selesai kuliah itu, yang perempuan kamu bisa masak, kamu bisa ngisi pengajian, misal kayak gitu ya, kamu bisa kemudian ngomong depan orang banyak, yang laki-laki pun demikian, yang laki-laki bisa ngomong depan orang banyak, bisa ceramah, bisa bisa pidato, bisa benerin genteng yang bocor, padahal di mata kuliah itu nggak ada namanya membetulkan genteng bocor, nggak ada mata kuliah public speaking, itu nggak ada teman-teman yang harus berproses sendiri. Dan nggak peduli di mana teman-teman kuliah, jurusannya apa, IPK-nya berapa, dan seterusnya. Yang orang tahu, lulus S1 teman-teman siap nikah, biasanya gitu. Itu sih dari saya. Terakhir, itu teman-teman selamat berproses. Saya menunggu proses teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya hal besar, saya open kepada teman-teman kalau mau. Saya senang sekali ketika dulu sering ngisi di mahasiswa baru, ya, di 2 bulan, 3 bulan kemudian, Bang, saya dulu yang ikut kegiatan ini, alhamdulillah saya juara nasional ini loh Bang. Wah, itu senang banget teman-teman. Nggak perlu dikasih apa-apa, tapi itu kabar itu menjadi sesuatu yang tidak ternilai. Kenapa? Berarti teman-teman itu follow the rules kayak gitu. Ikuti. Dan teman-teman sudah menemukan iramanya, menemukan ritmenya. Kalau saya sih demikian teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa melalui masa-masa ini. Mahasiswa S1 itu sekitar 4 tahun lah ya, kurang lebih gitu. Ya lebih-lebihnya paling 7 tahun dan jangan sampai. Kalau cepet-cepetnya 3,5 tahun, ya 3,5 tahun. Tapi kalau saya juga 3 lah, 3 tahun itu tadi ya, 3 tahun 16 bulan, sedikit lah. Itu mungkin terima kasih dari salam kenal dari saya. Jadi kalau teman-teman mau diskusi dengan saya terbuka. Mau DM Instagram juga silakan, WA juga nggak apa-apa. Ini 109 yang tersisa. Jadi kalau teman-teman mau follow Instagram saya follow back langsung. Ya, follow langsung. Nah, insya Allah itu teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Tadi bilang nih kalau misal mau diskusi ke nomor WA Bang Agung langsung atau ke IG. IG-nya kalau boleh tahu apa Bang, bisa di-review sebentar. Aduh, IG saya tuh Agung Gunawan teman-teman. Agung Gunawan tapi A-nya 2 di depan. Jadi A Agung Gunawan.
gampang ditemukan. Agung Gunawan, followersnya masih dikit. Jadi kalau mau banyak-banyakin silahkan. Terima kasih Bang Agung, IG Bang Agung, silakan kepoin kayak itu teman-teman, Agung Gunawan, A-nya 2 double. Kalau nggak mau follow juga nggak apa-apa, saya tidak free part, bebas kalau teman-teman mau. Iya, mantap Pak. Oke, terima kasih pada Bang Agung sekali lagi yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Teman-teman seluruhnya yang masih stay, masih memanfaatkan waktunya untuk selalu produktif, lebih produktif pada malam hari ini dari Kepoin. Sekali lagi, Bang Budi, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018, terima kasih pada teman-teman seluruhnya yang berkontribusi aktif. Salam kenal untuk teman-teman seluruhnya, dan kepada Bang Agung, kami mewakili dari tim Kepoin, Bang. Terima kasih telah meluangkan waktu malam hari ini, Bang. Saya juga terima kasih bisa dikasih ruang dan waktu untuk bisa ketemu dengan adik-adik yang cumil-cumil ini. Berarti kita ada foto bersama nggak sih? Iya, ada Bang, ada. Itu agenda intinya sebenarnya. Jadi mereka yang live duluan itu nggak dapat agenda intinya. Nggak merasakan foto bersama gitu, Bang ya. Oke, mungkin agenda selanjutnya kita sebelum penutup kita foto bareng kepada tim. Tadi ada yang nge-WA saya, katanya ini sih yang biasa diskusi dengan saya, anak masih di kampus. Dia bilang, Bang kok nggak live di YouTube ya? Katanya live di YouTube. Kenapa? Oh ya, untuk teman-teman seluruhnya, ini Bang, YouTube nanti akan di-share untuk yang recordingnya. Jadi teman-teman kalau misal ndak nonton malam hari ini, bisa nanti nonton melalui link YouTube di Kepoin Unja. Oke, tim. Silakan untuk screen. Ayo, kuy. On cam. Kita foto. Oke. Gaya paling kece 1, 2, 3. Ini ada 5 slide nih kalau di komputer. Sebanyak mungkin, Bang. Oke. Oke, gaya kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Mahasiswa ada gaya khusus nggak sih? Ngapain kita gini kali ya? Kepalkan tangan lagi. Kepalkan tangan. Teman-teman boleh kepalkan tangan. Salam perjuangan mahasiswa. 1, 2, 3. Ya. Jangan lupa di save ya. Kalau nggak di save kita kayak orang ngelawak jadinya. Saran saya teman-teman juga mulai familiar dengan lagu-lagu mahasiswa lah, lagu-lagu perjuangan, mulai coba cari di YouTube atau download biar terbiasa. Ini udah masih kan fotonya? Sudah Bang, sudah. Udah. Oke, terima kasih sekali lagi dari Abang. Minta maaf kalau misal ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman seluruhnya. Terakhir dari Abang, biasakan kebiasaan sudah dibiasakan oleh orang-orang yang tidak biasa-biasa, jangan biasakan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Terima kasih kepada teman-teman seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Mimin tunggu Kepoin, yaitu Kepoin Unja, tunggu di agenda selanjutnya untuk teman-teman seluruhnya. Dari Abang cukup sekian. Abang Hiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman seluruhnya. See you on the top teman-teman. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bang Agung. Ya.